buku Anda mengklaim bahwa Yesus hidup, tidak mati. Yesus tidak disalibkan mana? Yesus mati atau hidup? Paham nih. Barusan yang Anda baca. Masa dia mati? Yesus hidup. Bagus. Menurut Anda Yesus mati atau hidup? Hidup. Jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen. Sudah selesai. Kata Yesus, kata Paulus mati atau hidup? Muhammad gitu. Katakan mati. Makanya kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Yunus hidup dalam perut ikan, demikian juga anak manusia hidup dalam rahim bumi. Terus Muhammad hidup enggak? Itu loh. Nah, kata Yesus begini, seperti Yunus hidup dalam seperti Yunus. Ya, seperti Yunus. Saudara santai dulu. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus hidup. Jadi Yesus mati atau hidup? Hidup, Bang. Di mana mati? Bagus. Kalau hidup bisa nggak bangkit? Ngapain hidup bangkit? Udah hidup. Kalau bangkit mati artinya tidak hidup, Bang. Betul. Berarti Yesus tak pernah mati. Itu kan Yesus tetap hidup, kata Paulus, kata Yesus. Dia tetap hidup dalam buku Markus, dalam buku Lukas. Makanya ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, ini daging, ini tulang, aku masih sehat walafiat. Makanya kali kita disalibkan, datang abad ke-7 yang tidak sejaman dengan Yesus mengklaim. Kenapa abang ini selalu mengatakan abad ke-7? Kenapa? Ini abad 16. Datanglah si Muhammad mengklaim bahwa menerima wahyu, padahal Allah tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Itu loh. Ya kan, Kancang? Ngaku aja, Kancang. Kau mempelintir kitab kemana-mana pun kau tidak akan ketemukan siapa yang diserupakan, karena hanya main selesai ya. Alhamdulillah, bukan dari Quran tapi dari Bible sendiri bahwa Yesus itu hidup. Alhamdulillah. Jadi tadi Kancan yang dibacakan tadi itu memang mereka berselisih paham gitu ya tentang Yesus ini mati hidup. Betul. Jadi perselisihan paham ini terjadi di masa mereka juga gitu ya. Iya, jadi kan setelah peristiwa itu, sebentar dulu Pak Joker, Pak Joker santai dulu. Pak Joker ini Bapak, mohon maaf, Bapak tidak ada data, tidak ada ilmu, Bapak diarahkan oleh kita, saya lagi aneh jangan. Nah, saat itu Paulus ditangkap, orang Yahudi masih meninggalkan sisa-sisa peristiwa itu. Orang Yahudi datang ke Raja Agripa. Aku mau mendakwa Paulus, kata orang Yahudi. Gak bisa, men. Di sini punya sistem, gak bisa asal dakwa, harus dikonfrontasikan, harus dihadapkan. Ya udah dihadapkan saja. Setelah dihadapkan, bukannya mendakwa, itu alasan orang Yahudi aja. Apa mereka lakukan? Mereka bukannya mendakwa, tetapi mereka malah berselisih paham. Jadi perselisihan paham itu memang sudah ada. Inilah yang ingin disampaikan dalam Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Orang-orang yang berselisih paham, mereka ada dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa tibazon. Mereka nggak punya pengetahuan apa-apa kecuali hanya pakai prasangka seperti Joker. Wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. Quran hanya klaim. Saya baca Bible-mu. Masalah. Jadi perselisihan paham ini bukan di TikTok saja ya. Itu zaman sejak awal itu ada perselisihan paham antara apakah Yesus disalib mati atau tidak, kan begitu menurut Paulus. Tapi kesimpulan Paulus bahwa Yesus tidak mati, kan begitu kesimpulannya ya? Menurut Lukas, kata Paulus, itu kan buku Lukas. Menurut Paulus Yesus tidak mati. Yesus hidup. Berarti benar Al-Qur'an ya, luar biasa Al-Qur'an ya. Coba lihat narasi ketika yang kata orang Kristen bangkit. Enggak ada bangkit enggak ada. He is alive. Yesus hidup. Bayangkan orang yang disebutkan mati, orang yang sebutkan mati, dengar. Kalau orang bangkit, dengar, orang sebutkan mati terus bangkit, maka predikat baik dia bangkit. Tapi
coba lihat narasinya. Bawa seluruhnya tuh narasinya. Ketika setelah menampakkan dia hidup, kata Maria, ia hidup, kata murid-murid, ia hidup. Iya, dia hidup, Bang. Ada banyak Kalau orang yang memberitakan dia hidup, Yesus dia ini mati, disalib, Bang. Gimana sih? mati. Tapi ketika ternyata terbuktikan dia hidup, nggak mati, dia hidup, nggak mati, dia hidup, nggak mati. Makanya ini ya, teman-teman, itu data yang tidak bisa dibantah dari Bible bahwa yang hidup, yang bangkit itu tubuh tubuh rohani. Supaya saudara santai dulu. Bukan saya, kok jadi saya lagi? Aku lagi disalahkan. Apa salahku? Yang menggantikan dia saksi siapa? Gitu loh, Kancang. Baik, Anda buka Bible Anda ulangan 2725. Ya. Tunjukkan saksi seorang melihat bahwa dia itu diserupakan. Ada nggak saksinya, Kancang? Kalau Yesus itu diserupakan. Tadi betul Kang Chan ya, tadi Paulus yang mengatakan Kang Chan ya. Bukan Kang Chan ya. Dulu. Siap. Saya harus izin dulu ya. Izin dulu Bang Kian Santang, Bang Baal, Bunda Rahma. Sebentar dulu. Pak Joker sebentar. OTW bisa tunjukkan ada anak saksi izin dulu ya. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Oke, Kancang, yuk salam sehat. Kenapa? Yuk, OTW. Bertanya buat OTW ini, Kancang. Oh, Kancang, siapa nih? Lu mau tanya ke Kang Baal, ke OTW? Ya udah, sok bertanya lu sepuasnya. Terus Kang Baal, monitor Kang Baal. Iya gini loh, maksudnya Monitor. Dia mau tanya, yang kan mengklaim. Suaraku tuh kedengeran guys? Kedengaran. Iya, Dia mau kedengaran. tanya kenapa Yesus mampusnya terkutuk katanya, Kang Baal. Ya, ini saya bilang ketika Yesus ini terkutuk ya di dalam kekristenan diimani Yesus terkutuk, dihujat lah ya terkutuk. Pertanyaannya gini, Makanya datang Islam. Sebentar Bang, saya mau jawab dulu Bang. Kau jawabin dulu. Kalau Ya saya mau jawab itu. Ini sedang ada pertanyaan kenapa Yesus mati terkutuk. Diam dulu, Joker, diam dulu, Joker. Ini mau dijawab. Kok nge-rap sih? Mau dijawab ini. So. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan bagus, kenapa Yesus mati terkutuk? Nah, itu menandakan bahwa yang disalib ini bukan Yesus yang asli. Karena menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, yang terkutuk ini tentunya bukan Yesus karena Yesus tidak terkutuk. Tetapi orang yang terkutuk ini, kemudian yang terkutuknya iblis loh ya. Ya kan betul ya? Nah, yang terkutuk ini yang digantung di kayu salib ini dijadikan Tuhan oleh Kristen. udah. Ya, jadi sebenarnya Kristen ini menyembah iblis gitu ya, teman-teman. Maaf karena menurut Paulus ya, bukan kata saya ya. Galatia sebentar dulu. Ya, sabar dulu lah. Kalau nanti saya silahkan, nanti saya persilahkan. Kenapa Yesus terkutuk? Karena ini bukan Yesus yang asli. Makanya Yesus berkata, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang yang menggunakan namaku, dia bilang, menggunakan nama Yesus. Nah, yang disalib di dalam iman Kristen adalah Yesus. Waspada, Yesus bilang. Ternyata betul, Yesus yang palsu ini adalah orang yang terkutuk menurut Paulus. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Maka terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, Anda imani ini yang terkutuk ini adalah Tuhan kalian. Nah, Yesus berpesan ini, waspada nih kepada Yesus-Yesus ini, dipenyesat. Makanya yang diimani oleh Kristen ini adalah Yesus yang palsu menurut Yesus, yaitu yang iblis. Begitu Bang jawabannya. Silakan. Oh, berarti Kristen penyembah iblis ya? Kristen jadi intinya Kristen menyembah iblis. Tepuk tangan, guys. Iya, kalau menurut ini ya, karena Yesus yang asli tidak mungkin terkutuk kan? Iya. Berarti gini OTW, berarti Anda tidak bisa membuktikan bahwa saksi mata pengganti Yesus tidak ada. Ya itu yang kalian sembah itu. Ada itu buktinya, kau mengaminkan toh? Itu jawabannya. Siapakah saksi mata kalau Yesus digantikan oleh Allah? Ya itu yang kamu imani sekarang. Ada kan? My claim. Tadi kan pertanyaannya awalnya begini, siapa yang menggantikan Yesus? Ya Yesus yang tadi itu yang terkutuk. Bahwa Indonesia merdeka 45, tapi anak zaman sekarang kan gak ada yang tahu sejarahnya, ya kan? Dia klaim bahwa Indonesia merdeka tahun Indonesia merdeka tahun berapa, Bang? Indonesia merdeka tahun berapa? Bang, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Oh, yang menjajah Indonesia agamanya apa, Bang? 45. Yang menjajahnya agama apa, Bang? Diam dulu. Terus Kok ketawa? Jangan ketawa dulu, Bang. Yang menjajahnya agama apa? lahir zaman sekarang dia mengklaim bahwa Iya, Bang. Yang menjajahnya itu agama apa, Bang? Yang menjajahnya agama apa? Seperti agama Islam mengklaim bahwa Oh, Islam. Yang menjajahnya Islam, Bang.
Bang, yang menjajah Indonesia itu agamanya apa, Bang? Itu loh. Iya, yang menjajah Indonesia agamanya apa? Iya, yang menjajah Indonesia agamanya apa, Bang? Nggak ada bukti untuk menyatakan bahwa Yesus diserupakan, hanya orang enggak, Islam itu yang menjajah Indonesia agamanya apa? Yang menjajah Indonesia dulu agamanya hidup apa? sejaman dengan Yesus. Kok malu dia nyebutin? Kok malu, Bang? Jangan malu lah, Bang. Iya, agamanya apa agamanya? Yang menjajah parah. Coba baca Joker Matius 16 ayat 28, coba baca. Kau gak bisa tunjukkan siapa saksi mata yang menyerupai. Kau lari kemana? Oh, penyalibannya nggak ada kok, Yesus nggak disalib. Kenapa harus ada saksi mata? Saudara, Alkitab membuktikan. Mana? Coba baca Matius 16 ayat 28. Kau datang abad ke-7 main Yesus itu tidak disalib. Murid-muridnya kabur. Murid-muridnya kabur. Ya dengar ya. Jadi murid-muridnya kabur. Kenapa bisa ditulis padahal murid-muridnya kabur? Disuruh tunjuk serupakan ini. Jadi gini, yang diserupakan itu adalah yang namanya Yesus. OTW yang disalib. Itu sudah dijawab. Siapa yang diserupakan itu ya penggantinya Yesus. Oke. Isa alaihissalam tidak disalib. Gampang kok. Terus menurut siapa? Nah, baca sekarang Matius 16:28. Silakan. Berani nggak? Berani nggak baca Matius 16 ayat 28? Berani? Udingan. Coba Matius 16 ayat 28. Nggak berani dia. Nggak berani apa? Anak bisa. Coba Matius 16 ayat 28. Saksinya siapa? Saksinya Allah sama Muhammad. Orang nggak ada, Yesus nggak disalib kok perlu saksi? Apa orang nggak terjadi kok? Yesus tidak disalib, kok perlu saksi? Berarti tidak terjadi penyaliban kepada Yesus. Saksinya siapa? Kalau Yesus itu diserupkan sama Allah. Yesus itu tidak disalib, jadi tidak perlu saksi. Kejadiannya tidak ada untuk Yesus. Nah, coba berani nggak teman-teman yang di bawah baca Matius 16 ayat 28. Joker berani nggak? Takut. Coba Matius 16 ayat 28. Coba ini. Menunjukkan bukti. Dari tadi kita pakai ayat loh. Iya, pakai ayat loh. Kayak gini. Dari tadi loh. Lu yang nggak pernah pakai ayat lu. Coba Matius 16 ayat 28 coba. Minta kita pakai ayat. Coba diskusinya santai gitu loh, gitu loh. Yohanes 19 ayat 26. Disuruh Matius gak berani dia. Baru kita ke sana. Coba Matius, sekarang dulu, nanti baru ke Yohanes. Maria ibu Yesus dan Yohanes saksi mata berdiri dekat salib Yesus disalibkan. Terus di mana? Coba Matius 16 ayat 28. Sebentar. Di manakah saksi matamu bahwa Yesus diserupakan? Ada nggak ayat situ? Iya, coba Matius 16 ayat 28 coba. Oke, saksi mata di situ ya. Oke, silakan. Matius 16 ayat 28. Coba berani nggak buka itu? Coba santai gitu loh, santai diskusinya. Nah, jangan takut. Ayat berapa? Matius 16 nomor 28. 16. Matius 16. Santai gitu loh. Iya. Kalau jangan takut kalau disuruh baca Bible tuh jangan takut baca Bible. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang itu kan? Iya betul. Yang kuat. Biasakan kuat biar yang di bawah dengar. Sesungguhnya di antara orang yang lahir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Oke, poinnya dapat di sini ya. Bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yang hadir di situ adalah murid-muridnya termasuk Yesus, betul? Ini kan berkata Yesus. Iya, Yesus berkata nih. Saksi mata sesungguhnya yang diceritakan di mana? Oke. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Ketujuh dari gua di mana kata? Gak berani dia, gak berani bahas. Yesus berngomong sendiri loh dari murid Yesus. Aku berkata kepada di antara orang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Iya. Ada yang tidak akan mati, betul? Gimana?
Dia bingung, dia baca sendiri. Makanya pelan-pelan baca itu. Di mana? Makanya saya bilang sebentar Joker, kalau baca itu harus hikmat. Baca Bible itu harus hikmat, harus rendah hati, harus penuh Roh Kudus. Baca pelan-pelan, aku berkata kepadamu. Lihat ya, Yesus ngomong, sesungguhnya sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, berarti termasuk Yesus hadir di situ dan murid-muridnya hadir di sini, ada yang tidak akan mati. Gampang kok. Gampang sekali. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesus belum datang dari kerajaannya, betul? Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. kabur yang nggak kuat ya. Kabur nggak kuat ya. Aduh. Berarti jelas Yesus ini sebelum terangkat ke langit dia bercerita tentang ini rencana ke langit ini. Dia bercerita dulu bahwa yang ada yang tidak akan mati katanya. Kalau murid-muridnya ya matilah. Ada yang tidak akan mati. Siapa? Yesus. Gampang kok. Dia bilang apa susahnya? Oh, betul. Ya naik lagi Otennya, naikin lagi teman-teman moderator. Ini banyak banget di bawah Oten. Ayo naik lagi Ten. Ayo sini. Nah, naik lagi Joker. Yang lain bantuin dong Oten, yang lain dong. Bila perlu pendeta atau pastor atau biarawati. Naik sini. Oke, paham nggak Joker? Itu yang Matius 16 paham ya? Aku ini paham sekali. Oke, berarti di sini. Oke, saya ulang ya. Jadi Yesus ini menyampaikan kepada murid-muridnya ya bahwa dibilang ada yang tidak akan mati sebelum, tentu artinya nih akan mati juga, tapi ini sebelum, dia bilang sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan Bapa. Yesus belum datang, tetapi murid-muridnya mati tidak? Sudah mati. Tidak ada yang hidup sampai sekarang. Tetapi ada yang tidak akan mati, siapa? Yang dihadir di situ. Gini. Ada yang tidak akan mati di situ, siapa? Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti bingung. Coba kamu jawab, kamu jangan lari. Ini kan kamu udah baca Matius 16:28. Menurut Yesus, gitu loh. Coba, ya ini pasti fokus ini. Kan pertanyaannya bagus nih. Siapa yang tidak akan mati di sini? Matius 16 ayat 28. Ada yang tidak akan mati. Pertanyaannya siapa yang tidak mati di sini? Mereka melihat. Siapa yang tidak akan mati di sini? Silahkan. Raja dalam kerajaannya. Apa? Ditanya apa? Aku baca nih loh, di manakah saksi mata yang iya, di sini Yesus yang bersaksi di sini. Yesus berkata gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, siapa yang tidak mati nih? Silakan. Sesungguhnya orang disuruh pegang lalu tuh gini baru itu. Apa? Ini bahasa Indonesia mudah ya, teman-teman di bawah. Saya coba baca pelan-pelan ya. Oke, ini kan sesungguhnya sebentar dulu, harus hikmat. Joker harus hikmat ya. Ini saya bacakan ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Nah, di antara orang yang hadir di sini termasuk Yesus. Yesus hadir di situ ya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini Yesus yang ngomong nih. Nah, nubuatan Yesus nih. Siapa yang tidak mati di sini? Silahkan. Macet kalian. Murid-muridnya. Macet. Di situ. Loh. Kau baca. Ini saya sedang baca ini. Saya ulang ya. Yesus berkata tadi, diam gini. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Siapa yang tidak akan mati di sini? Macet. Macet kalian. Orang yang hadir di situ. Nah, siapa yang tidak akan mati di situ? Orang yang hadir di situ. Loh,
Murid-muridnya mati enggak sekarang? Ini kan sebar kata nih kan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Oke, yang hadir di situ siapa saja? Aduh, nggak bisa diskusi orang. Teman-teman ya, bingung macet ya. Teman-teman, kita tahu bahwa murid-muridnya mati. Ya kan? Tetapi Yesus bilang, ada yang tidak akan mati, dia bilang. Nah, siapa di situ yang tidak akan mati ini? Macet. Macet. Datang sebagai raja dalam kerajaan, ya kan? Siapa yang tidak mati di situ? Yang tidak akan mati nih? Ya, murid-muridnya. Murid-muridnya sudah mati. Dibun-bun oleh Paulus, sebagian dibun-bun oleh Paulus sudah mati, sekarang nggak ada. Boloho bener, boloho membotol bener oten ini. Boloho ada ketulungan aja. Aduh. Padahal gampang loh ini kalimat bahasa Indonesia nih. Gini loh, aku kan jadi dia gini. Oke, siapa sih di situ yang tidak akan mati? Jawab dulu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang di sini, hari di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Siapa yang tidak akan mati di situ? Murid-muridnya di sini. Mana murid-muridnya udah mati? Murid-muridnya sudah masih hidup atau sudah mati sekarang? Murid-muridnya kan mati, tapi mana mati? Oke, murid-muridnya mati. Pertanyaan saya bukan murid-muridnya. Tadi Anda mengatakan murid-muridnya mati. Nah, ada yang tidak akan mati. Siapa di situ? Macet. Murid-muridnya kamu Joker. Joker, jadi jangan bahas murid-muridnya. Anda sudah mengatakan murid-muridnya sudah mati, ya kan? Sebagian dibun-bun oleh Paulus, ya kan? Mati, tidak ada sampai sekarang, tidak ada murid-muridnya ya. Nah, udah 2026 tahun, sekarang udah mati lah. Nah, ada yang tidak akan mati, dia bilang. Siapa di situ? Macet. Gampang loh, ini Bible, ini bahasa Indonesia yang sangat sederhana loh. Iya, tiada akan mati situ. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak akan mati? Silakan. Ini kan perkataan Yesus kan. Masa Yesus berkata sendiri kepada dirinya, aku tidak akan mati gitu kan. Gimana? Anjing, saya beleguk-beleguk teuing ngoten, belohong. Gampang kok sebenarnya. Jadi gini, Joker, saya kasih pemahaman. Ketika Yesus mengatakan itu yang hadir, Yesus juga hadir di situ. Ya kan, dia ngomong, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Oh, yang hadir di sini siapa? Tentunya di antaranya murid-muridnya. Dengan Yesus sendiri. Terus. Oke. Dia bilang, ada yang tidak akan mati. Iya, terus. Tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, siapa yang tidak akan mati nih? Aku lihat murid-muridnya, terus kamu siapa? Murid-muridnya udah mati, kau bilang tadi. Boloho bener oten ini. Aisyah baru kokok kayak ontohot beleguk tadi. Kamu siapa lo tuh? Boloho pisan eta ya Allah. Dasar sia Mas Solang. Waduh, kan mantek mah. Boloho pisan, ampun. OTW, kalau kamu siapa yang tidak mati OTW? Yang tidak mati ya Yesus. Masa ya? Gampang kalau aku ditanya cepat. Yesus ya. Jadi di situ Yesus bilang dia tidak akan mati sebelum dia datang dari dalam kerajaannya. Jadi Yesus ini akan mati juga, tetapi dia akan belum mati sampai kerajaannya, sampai datang kerajaannya. Gampang kok sebenarnya. Jadi sekarang Yesus mati atau tidak sekarang nih? Silakan. Dalam kerajaan siapa? Ya, yang tidak mati itu siapa? Yesus kok. Kau diajari lagi tanya sama Muslim. Aku pinter kok. Yesus melihat sendiri bahwa dia melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, dengar, ini berbicara tentang kepada murid-muridnya. Sesungguhnya, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaannya, siapakah yang datang sebagai anak manusia datang sebagai Yesus? Ditanya sudah 5 kali ditanya Yesus. Yesus yang datang kan. Terus siapa yang melihat Yesus yang datang? Yesus lagi. Wah, apa ini ditanya nih? Sebelum mereka, saya bilang mereka, bukan kamu. Kau dengar dulu lo. Ini Oke. Sebentar, saya jawab ya.
Di sini lihat. Diam. Silakan. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jawab saya adalah murid-muridnya kan. Tapi Anda bilang Yesus, oke Yesus. Berarti siapakah yang melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya? Oke. Yesus sendiri. Ingat ya, ingat. Oke, saya jelaskan. Mereka dia bilang. Yesus menjawab mereka. Mereka ini bukan kepada murid-muridnya ya. Ingat. Sudah ikuti maumu. Iya, oke, saya ajari makanya harus paham. Yesus berkata kepadamu. Ingat? Kepadamu. Imu kata di situ ada kalimatmu. Oke? Mu itu siapa? Makanya makanya saya mau jelaskan. Sendal bakiak, lu diam dulu, ini lagi dijelasin. Diam dulu. Tadi kan pertanyaannya siapa yang akan melihat? Tentu bukan murid-muridnya. Lihat ya. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Oke? Dan pengikutnya di situ. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, yang hadir siapa? Murid-muridnya dengan Yesus di situ. Iya. Sabar dulu, kan pertanyaanmu harus dijawab. Ada yang tidak akan mati. Nah, sebelum mereka, ingat, ini kata mereka, ini bukan bertuju kepada murid-muridnya. Mereka ini kepada mereka yang akan datang. Gampang kok. Mereka ini bukan kepada murid-muridnya. Jadi mereka ini kata ganti orang ketiga jama. Kalau kamu nih ganti kedua. Jadi mereka ini kepada yang akan datang. Gampang Bible ini. Yesus tidak mengatakan sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum kamu. Tidak mengatakan kamu. Tetapi mereka. Berarti orang ketiga nanti. Gampang ke Bible ini. Jadi terjawab ya. Jadi yang akan melihat ini bukan murid-muridnya karena murid-muridnya mati. Sudah terjawab betul ya? Yesus itu berkata kepada Petrus dan Yakobus di situ kan, di gunung. Makanya kau batas. Sudah terjawab ya. Jadi pertanyaannya siapa yang akan melihat nanti? Kan begitu. Perjawabannya adalah orang-orang mereka ini nanti. Bukan, aku tadi kan bilang murid-muridnya kan. Bukan. Tahu ini Pak. Saya ulang ya. Aku berkata kepadamu. Musi di sini kepada siapa? Tentunya orang kedua, orang yang sedang diajak bicara. Oke? Murid-muridnya. Sesungguhnya. Yang sesungguhnya artinya yang sebenar-benarnya. Tidak salah gitu. Itu sesungguhnya. Di antara orang yang hadir di sini, nah, yang hadir di sini siapa? Kita harus paham. Oh, ada murid-muridnya dengan Yesus. Yang hadir di sini dia bilang, ada yang tidak akan mati. Oke? Oh, ada yang tidak akan mati nih. Murid-muridnya atau Yesus yang tidak akan mati? Ternyata murid-muridnya sudah mati. Ya kan? Nah, tetapi Yesus bilang ada yang tidak akan mati. Tidak mungkin Yesus bohong. Ternyata betul. Yesus ini tidak mati. Sebelum mereka melihat, artinya sebelum ini, nanti Yesus akan mengalami kematian juga. Sebelum mereka melihat anak manusia. Kenapa Yesus menggunakan kata mereka di sini? Tidak menggunakan kamu. Mereka ini akan menunjuk kepada orang ketiga yang akan datang. Mereka dia bilang. Menunjuk mereka. Mereka tuh menunjuk. Kalau kamu menunjuk dekat. Kalau mereka ini jauh. Mereka melihat anak manusia sebagai raja dalam kerajaannya. Jelas bahwa di sini Yesus tidak mati. Karena kalau Yesus mati berarti Yesus berdusta. Gampang kok. Kalau kau bilang tadi, kalau kau bilang tadi yang tidak mati adalah murid-muridnya, ya kau berdusta. Murid-muridnya sudah mati. Kau baca dulu ayat yang sudah. Paham di situ loh. Waduh. Jadi jelas ya. Ini kata Yesus loh. Jangan dibantah lagi. Kalau Yesus sudah ngomong. Ayat 27-nya coba. Jadi kalau Yesus sudah ngomong, jangan dibantah lagi. Sudah clear itu. Bahasa Indonesia loh, mudah loh itu. Baca dulu dari ayat 27-nya. Sudah dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah baca. Kenapa kau ambilnya comot-comot gitu loh? Sudah saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa nggak?
Halo. Jadi jelas ya. Jadi itu perkataan Yesus. Kenapa sih kamu percaya nggak perkataan Yesus? Ini mereka itu pada waktu dia akan. Kamu percaya nggak perkataan Yesus? Kemana nih? Kamu percaya nggak perkataan Yesus? Iya, percayalah. Nah itu kalau kamu percaya bahwa Yesus memang tidak mati. Kalau murid-muridnya tidak mati, kenyataannya Yesus murid-muridnya mati kok. Yesus itu gini, di sana tidak mati gitu loh. Dia mati, gitu loh. Terus yang 3 hari 3 malam di perut bumi itu siapa? Untuk yang dikubur bangkit, yang bangkit ini siapa? Untuk memenuhi nubuatan bahwa berarti betul yang bangkit itu bukan Yesus. Gampang kok. Gitu loh. Dia tidak mati selama ini seperti Nabi. Jadi jangan dipaksa, jangan dipaksa teman-teman. OTW gini. Kamu tuh harus jujur. Kalau dia mati berarti orang Kristen tidak ada di situ. John, kenapa lu jadi botol sih, John? Dia bangkit, maka dia ada di situ loh. Forum debat. Suka-suka kau lah. Oke, John, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yen, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani didengar. Itu kan cepat sekali 3 hari. Jangan. Sabar dulu, nih kita kaji pelan-pelan ya. Jadi Yesus tidak disalib ya, tidak mati. Oke, ini kan cerita Bible nih, makanya simpang siur kan? Gitu loh, di manakah saksi mata atau siapa di situ loh? Bagaimana tidak ada kejadian penyaliban kepada Isa alaihissalam ditanya saksi? Kan botol. Datang bertemu dengan ini menyatakan aku tidak mati, aku diserupakan dengan apa? Kalau yang diserupakan ada. Siapa namanya? Yesus itu sendiri yang kau sembah. Tadi aku udah analogika gini loh. Jadi yang kalau ditanya siapa itu, yaitu Yesus sendiri yang kau bilang sekarang Yesus, karena gini. Mengklaim bahwa Indonesia mereka 40. Joker. Kamu kan bertanya nih. Ini loh, OTW gini. Padahal sejarah tuh udah mencatatkan bahwa Indonesia mereka tahun 45. Sejarah, bukti orang zaman itu, kakek nenek. Oke, kalau di Islam gini, Joker, saya jawab ya. Semua ada, tetap. Sabar dulu, di Islam nih gini. Loh, iya. Tahun 40. Ya diulang-ulang terus kayak punya narasi dia. Oke. Kalau di Islam itu penyaliban itu ada ya. Sabar dulu lah, Joker, jangan panas. Jadi kalau di Islam itu peristiwa penyaliban itu ada, dengar ya. Ada, tetapi yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Tetapi penyaliban itu siapa? Mereka itu diserupakan kata Islam. Nah, kalau pertanyaannya siapa yang diserupakan, orang yang diserupakan itu? Nah, karena di Islam tidak disebutkan orangnya, ternyata ada klaim dari Kristen ada penyaliban, yaitu Yesus Kristus. Ya betul, berarti Yesus itu yang palsu, yang disalibkan, yang diserupakan. Gampang kok dia bilang. Menyatakan di surat Maryam Oke, coba kamu baca Matius 26 coba. Gini, coba kau baca. Coba. Kenapa takut? Kebangkitanku dan iya, oke. Gitu loh. Coba ini oke, nanti kebangkitan ya. Loh, itu kan Nabi Isa yang coba Matius 26, coba kamu baca Matius 26. Satu perikop situ baca, silakan. Sebentar. Nah, silakan. Santai aja, santai. Pada hari kebangkitanku ada di situ, Isa. Iya, sudah gampang itu. Matius 26 coba. Iya, coba kau jelaskan itu dulu baru. Dia takut. Aku ikuti maumu, gimana sih? Iya, coba buka Matius 26. Oke, guys, sebentar aku buka. 26 sampai 29 coba. Bentar. Kalau baca Bible tuh harus hikmat, jangan takut. Harus hikmat, harus dipenuhi Roh Kudus, kan begitu. Katanya firman Tuhan. Jadi jangan takut. Matius 26. Ya, 26 sampai 29 silakan. Sebentar. Ini ada hubungan dengan penyaliban loh ya. Semua yang kita bahas tentang penyaliban. Dan Islam mengatakan mereka memang tidak punya pengetahuan, mereka berselisih paham. Ini izin saya jawab dulu pertanyaan dia tadi di surat Maryam. Biar enak ya. Surat Maryam kan? Iya. Oke? Iya. Oke. Iya, benar. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan
hidup kembali. Itu. Nah, itu ayo. Oke, Ayo, saya baca dulu tafsirnya, saya jelasin ya. Oke. Nabi Isa mengakhiri perkataannya dengan doa. Dia berdoa nih kepada Allah ya, berdoa kepada Allah dia, Nabi Isa ini ya. Keselamatan dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, kepada Nabi Isa ya. Semoga Ya, terus. aku terhindar dari pula aib dan kekurangan dari aib ya. Jadi Nabi Isa ini tidak mati dibunuh, tidak mati terkutuk, tidak diseret, tidak diludahi mukanya ya kayak Tuhan Kristen. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Nah, itu Dergon. Dibangkitkan di mana Dergon. Kabaal? Dibangkitkan di mana? Gitu loh. Di padang mahsyar. Di padang Nanti mahsyar pada saat nanti. Makanya betul. Dergon. Kok jederkon? Itu di akhir zaman nanti. Hah? Belum, Akhir zaman. Waduh, Di bodoh padang sekali mahsyar akhir itu, zaman. di padang mahsyar itu nanti pada akhir zaman setelah kita Oke, juga oke, bangkit aku jawab ya, sama-sama. aku jawab nih. Aduh. Pakai Quran nih, Makanya jawab nih. betul tadi saya bilang Aku Yesus jawab berkata nih, kan tadi, jangan Yesus berkata, dulu. ini Aku seselaras. jawab nih. Jadi selaras tadi saya bilang ketika Kalau pada Yesus, mahsyar, gini. sabar dulu. Ini kita dulu. tambahkan ya. Aku tangkap Maka ini. Yesus ini tadi yang perkataan tadi ini selaras Kang ini dulu, host gitu dengan loh. Matius 16 ayat 28. Ya. Jadi Matius 16:28 Yesus ini tidak mati, tetap sebelum dia bilang. Aku Artinya dia tangkap akan mati dulu. juga saya bilang. Kenapa Gampang saya kok. katakan? Jadi sini Yesus ini tidak mati sebelum dia datang kedatangan yang kedua kalinya. Oke. Aku berkata kepadamu. Itu sama dengan Al-Qur'an. Ini pernyataan Yesus ya. Udah. Sabar dulu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum. Kita udah selesai. Jadi sebelum artinya dia akan mati juga. Mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi Yesus datang kedua kalinya, kemudian nanti mati juga. Gampang kok ini. Ini yang tanya pada hari begini. Tadi kan Jadi selaras dengan Al-Quran tadi bahwa Yesus ini memang dilahirkan, kemudian nanti akan mati, ya. Dia akan mati sesuai di Matius 16:28, dia bilang akan mati, ya kan? Kemudian nanti dibangkitkan. Gampang kok. Apa susahnya? Pada hari bertanya bilang itu di padang mahsyar berarti per hari kelahiran itu belum lahir dia Isa belum lahir harus tunggu di padang. Apa lagi gawur? Di padang mahsyar. Botol ya Allah. Berarti Isa belum Benar-benar lahir dong. botol. Gitu. Bolo hotis ya teh kunon digaras ku sorangan Kau ini bagi-bagi ke bodoh batur sekali gitu loh. Padahal udah jelas itu pada hari belagu, kelahiranku. Kebangkitan, Kalau dibangkitkan di padang mahsyar berarti dia udah mati. Kalau dibangkitkan di padang mahsyar berarti dia udah mati. Tahu gimana kalau Mas menunggu di padang mahsyar? Gitu Ya loh. udah mati botol, dia itu udah mati, udah lahir, udah mati, dibangkitkan lagi nanti bareng sama kita nih, bareng sama bapak kau nanti di padang mahsyar. Yesus dihakimi nanti, Yesus dihakimi Isa juga. itu diangkat ke surga, bukan mati seperti Muhammad botol. Oke. Sekarang Yesus di mana? Di padang mahsyar. Sekarang Yesus di mana? Dia Jawab. belum lahir gitu. Iya, jawab. Masih nunggu. Sekarang Gini loh. Yesus di mana? Sekarang Yesus di mana? Jawab dulu, jawab. Bentar, Yesus di mana? Sekarang jawab dulu, Yesus di mana? Gantian dong. Kenapa Ya takut udah, Yesus kata lu bahas tadi di Isa? surga. Isa saya kau takut gini, apalagi Yesus. Ya udah, Yesus di mana sekarang Yesus? Membahas Yesus di Isa mana? aja kau ketar-ketir. Terus kamu Udah. tarik ke Iya, Yesus. udah. Yesus di mana? Yesus di mana sekarang Yesus? Berarti Di mana? Kau sepakati dulu ya. Kalau kau lari Iya, pada gua sepakat, mahsyar, gua sepakat. berarti Isa belum lahir atau Iya, gimana? ya udah. Udah suka-suka kau. Sekarang Yesus Iya, di mana? Jawab dulu. Kau jawab dulu. Ya udah, Kenapa udah, Joker udah. kok tantrum begini? Santai Bukan aja, santai tantrum, gitu loh. Karena kalian dua gak bisa bertanggung jawab. Ya udah, sekarang Yesus di mana? Yesus Kalau di mana? Anda menunggu di padang mahsyar, berarti Isa belum lahir Iya. sampai sekarang. Iya, ya udah terserah kau, Loh. terserah kau. Jawab. Aku jawab. Iya, udah. Iya. Berarti Sekarang Ini Yesus jawabannya lahir. Matius 16:28 tadi itu. Kau dia. Iya, sekarang Yesus di mana? Kalau Anda Sekarang lahir Yesus di mana? ke padang mahsyar, berarti Isa belum lahir. Iya, ya udah. Sekarang Yesus di mana? Berarti gini, jelaskan di situ. Yesus udah di mana? jelas. Jawab dulu. ngomong sendiri. Jawab kan lu?
ngomong sendiri. Mana? Hari kebangkitan Ya, itu. Yesus di mana? Jelas Yesus di sekarang situ. di mana Yesus? Yesus di mana? Yesus di mana sekarang? Di surga lah, di mana lagi? Oh, di surga. Oke, gua tampilin ayatnya ya. Yesus katanya di surga mereka, ya. bahwa mereka menunggu Oke. pada manusia. Yesus di surga katanya. Nih, jawab baca Kambal. Yesus di mana Kambal? Di mana Yesus di situ? Gak ada di situ. Kau Selama napasku masih ada padaku dan roh Yesus masih ada dalam lubang di hidungku. mana di situ Yesus? Bukan di situ? surga. Mana? Ngarang-ngarang datang abad ke-7 ngarang-ngarang. Ini roh apa ini? Ini roh apa? Ini roh apa ini? Ini roh apa? Di mana Yesus di situ? Di mana? Kau Ini roh kau apa? tunjukkan Yesus itu Jawab di dulu. mana? Ya ini roh apa ini? Allah. Allah ini siapa? Allah ini siapa? Roh Allah itu. Allah ini siapa? Loh, selama nafas, oke, aku bacain. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidupku. Mana Allah Yesus? ini siapa? Allah ini. Allah. Allah ini siapa? Allah. Allah siapa ini? Ya ini Allah masih di lubang hidungku. Mana Yesus? Ya Allah ini siapa? Allah Mana ini siapa? Yesus? Tuhannya. Forum Allah debat, ini mana Tuhannya Yesus? siapa? Allah ini Tuhannya siapa? Lari kemana-mana forum debat. Ya Allah ini Tuhannya siapa? Jawab dulu, Allah ini Tuhannya siapa? Allah Tuhan Islam. Oh, jadi Kristen ini menyembah Tuhan Islam gitu? Allah. Itu kan Ya menyembah tulisannya Tuhan Allah. Islam berarti. Gimana? Ya berarti Kristen menyembah Tuhan Islam. Beloon. Kau Malu belum, dia, malu. Kau Yesusnya ada di lubang hidung, malu dia. Kau tanyakan Yesus, Yesus di mana situ tulis Yesus? Kau ngarang aja. Roh Allah ini siapa roh Allah? Abad ke-7 yang ngarang-ngarang. Roh Allah ini Abad siapa? Roh Allah ini siapa roh ke-7. Allah? Abad ke-7 ini ngarang-ngarang. Ya udah abad ke-7. Sekarang Iya. Kristen abad keberapa? Abad ke-7 di manakah tertulis Yesus abad iya. ke-7? Iya, kalau Kristen di abad berapa? Bisa nggak buktikan Yesus itu ada nggak Yesus? Kristen di abad keberapa? Abad ke-7 di manakah Yesus di situ? Kristen di abad keberapa? Kau jawab dulu kok. Kau tanya terus maunya. Iya, Kristen di abad Islam keberapa? itu gini loh, Islam itu kalau debat itu mau tanya, kalau kita tanya balik mati. Ya, lu tanya. Iya, lu tanya. Metong teks. Ya udah, lu tanya. Lu tanya 10 pertanyaan, gua jawab sekarang. Oke. Lu tanya. Di manakah tertulis itu Yesus di lubang hidung? Di Ayub 27 pasal 3. Gak ada nama Yesus gimana? Allah itu Allah sama Yesus Begini, sama kau jawab dulu. Kalau gak ada nama Yesus gimana? Berarti kau berbohong ya? Ah, Oke, kita bukakan. Ada Yesus ya? Berarti ada kau berbohong nih. ya. Aku rekam nih. Oke, sebentar. Ya rekam. Ayub, kalau gak ada nama Yesus, berarti Anda berbohong di situ. Iya. Oke. Ayub berapa? 27 pasal 3. Oke. Saksikan ya teman-teman ya. Ya, saksikan Wah. teman-teman ya. Siapa yang Forum ngebohong nih? debat- Siapa yang berdusta nih? Dapat berkata bahwa kalau gak ada nama Yesus di situ, berarti dia Ya, berbohong. nggak ada. Berarti Ya, ada baca. nama Yesus, berarti dia benar. Oke, kita saksikan. Iya. Kita rekam dulu. Oke, kita saksikan teman-teman ya. Nanti siapa yang berbohong nih? Ketahuan Ayat nih. 7 ayat 3 berbunyi, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Di manakah Yesus? Sekarang baca Yohanes 1 pasal 1. Forum debat berbohong. Iya, sekarang baca Yohanes 1 pasal 1. Udah clear di mana-mana. Ya udah baca sekarang Yohanes 1 pasal 1. Baca Yohanes 1 pasal 1. Forum debat telah berbohong. Berarti Baca Yohanes 1 pasal di 1. sini selama nafas masih Lu mau ada ngebuktiin padaku. nggak kalau gua Nggak berbohong? ada di Lu sini mau Yesus ngebuktiin di nggak? sini. Waduh. Ya udah sekarang lu baca Yohanes 1 pasal 1. Parah. Baca Yohanes 1 pasal 1. Selesai. Cigdor. Baca Yohanes 1 pasal 1 baca. Oke, kita lari lagi. Gimana? Yohanes 1 pasal 1. Kita buktiin ada nggak nama Yesus di situ. Oke, di mana? Nah, baca Pada Yohanes 1 pasal mulanya 1. adalah firman itu bersama saya Allah dan firman itu Allah. Di manakah Yesus? Firman Yesus bukan? Firman perkataannya. Kami tidak Ya, Yesus bukan. Ada Bapa, Yaitu Yesus Roh Kudus.
Gimana Firman kayak itu Yesus bukan? Dia kalah Firman lagi. itu Yesus bukan. Kedua Firman itu kalinya. Yesus bukan. Gak bisa membuktikan. Firman itu Yesus bukan. Gak Kok bisa malu sih? membuktikan. Gak bisa membuktikan. Enggak, lu jawab jujur. Lu jawab jujur. Udah Kancan. Firman itu Gimana Yesus kah bukan. Yesus? Anda gak bisa. Firman itu Yesus bukan. Udah selesai. Firman itu Yesus bukan, hei. Firman itu Yesus bukan. Next topik, kasihan. Blow on. Firman itu Yesus bukan. Iyalah. Ada Firman itu Yesus. Iya. Ada apa gini, Ya kita kan? aku jelaskan, Kancang. Oke, Firman itu adalah Yesus, dia udah mengakui ya. Sebentar. Firman itu adalah Yesus dan Firman itu adalah Sebentar, aku jelaskan gini. malu, jejerkon. Ada Yesus. Malu. Ada Allah, ada Roh Malu Kudus. kan? Loh, Malu. kan malu di situ. Ada Lah, Yesus. Firman itu siapa? Firman siapa Firman? Ada Yesus, ada Allah, Allah Roh Kudus. Ada tiga Firman itu siapa? masing-masing, bro. Jadi kau udah kalah di Ya. situ. Kalau kau mau mencari Berarti kesalahan masing-masing. itu. Berarti Nggak ada masing-masing. di Itu situ, ada 3 kau. berarti. Udah. Berarti itu selesai. masing-masing kan? Berarti Tuhannya 3, dia udah mengakui dia itu masing-masing. Ya, udah kalah Tuhannya di ada situ 3. loh. Forum debat. Karena kau kan bisa buktikan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lu mengakui kalau kalian itu punya 3 Tuhan. Lu udah mengakui. Itu masing-masing kan? Udah, kau kalah. Malu Bukan malu kan? Kau kan nggak bisa buktikan sembarang itu loh, sembarang fitnya gini-gini. Ya udah kita pelan-pelan. Firman itu siapa? Di Yohanes 1 pasal 1, Firman itu siapa? Sekarang giliran saya bertanya, kok kau bertanya? Firman itu siapa? Jawab dulu. Jawab dulu. Firman itu siapa? Pertanyaanmu Firman itu siapa? Ya Firman itu siapa? Jawab dulu. Firman itu siapa? Lu belum jawab satu Firman pun. itu Yesus, sudah selesai. Firman itu Yesus. Yesus adalah Udah. Yesus adalah, jawab dulu biar merunut. Yesus adalah Mau tanya lagi. Yesus adalah Pertanyaanku satu Yesus aja. adalah Pertanyaanku satu aja. Kenapa gini. malu? Kenapa malu? Bukan, Kenapa karena malu? gini, debat itu namanya debat. Kenapa malu? Kalian Kenapa tanya malu? jawab, Jawab gitu. aja, jawab. Tadi kan Yesus bersama-sama dengan dengan Allah. Tidak. dengan Allah. Yesus adalah Udah loh, kau tanya terus. Yesus adalah, jawab dulu. Yesus adalah Inilah kualitas Islam. malu dia. Si bloon. Si Kristen bloon nih. Mau nanya terus, tapi giliran Kristen ditanya bloon, balik Yesus nggak adalah mau. Ditanya balik Kristen mau bloon. kan? Makasih dulu. Yesus adalah Ditanya biar kita balik buktiin mau dulu, nggak, biar gitu kita loh. buktiin dulu. Biar kita buktiin. Ini loh, pertanyaan Biar kita satu-satu. buktiin Ayub 27 pasal 3 itu Allah itu siapa? Pertanyaan itu satu-satu gitu loh. Malu kan? Malu Bukan ya? Malu, kau ya? malu karena aku udah rekam. Malu. Bahwa Jawab dulu. Ya udah bisa rekam, lu membuktikan rekam. Yesus. Lu udah kena di sini, lu udah kena di sini. Bukan kalah di situ. Loh, lu udah kena di sini loh. Yesus adalah Yesus gini loh, adalah Kau diam Yesus dulu. adalah malu ya? Malu kan? Yesus adalah malu firman Tuhannya Allah. upil. Firman Allah, Yesus dan Allah itu adalah udah dijawab. Berarti gilir saya bertanya, kok kau bertanya terus? Kok debat gini loh, kalau mau debat. Yesus gini adalah loh, firman Allah sebentar. kata dia ya. Yesus baru dan debat. Allah adalah Forum debat gini. Yesus dan Yesus dan Allah adalah Forum debat gini sebentar. Yesus Jawab. dan Ya, Allah aku itu satu enggak? Apa Jawab satu? dulu, Yesus dan Allah itu satu enggak? Satu dalam firman. Nah, berarti yang nongkrong di lubang hidung adalah Allah Bapa, Allah. Yesus. Yesus. Loh. Mana kan Yesus itu? Oke, mana kan Yesus malu itu? dia. Iya, kita tidak menyimpulkan ini jawaban mereka ya, Kang Chan. Jawabannya si Joker ya. Di mana kan Jadi Yesus dalam hidung. Jadi gitu, Joker. Di mana kan? Coba Joker diskusinya santai gitu, nggak usah Santai ini. gini loh, aku Coba rekam kamu dulu. baca Matius 26, coba silakan. Satu perikop, nggak usah comot-comot ayat ya, karena Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat kitab-kitabnya orang kan. Silakan di Matius 26, satu perikop. Sahabat, ini kebiasaan, Anda nggak bisa gantian, santai gitu loh. Silakan baca, kalau saya yang baca dikira diedit. Matius 26, perikopnya penetapan perjamuan malam, silakan. Selesai ngomong belum? Sekarang ini kencang gantian ya. Tadi kan Iya, silakan Matius 26, Bang, baca, Bang. diam dulu. Saya tidak menjawab pertanyaan dulu karena giliran saya Alah, aku nggak bertanya, suruh baca. Balas sih, Bang, suka nanya. terus. Dari tadi. Si Baal ini nggak pernah nanya dari dulu juga. Dia Takutnya kalau ditanya.
Jadi teman-teman, kenapa saya bilang kenapa Kristen takut membaca Bibelnya sendiri? Kenapa takut membaca Bibelnya sendiri? Padahal Bible itu harus disampaikan ke seluruh bangsa, dia bilang, ya kan begitu. Dia adalah firman Tuhan katanya, harus hikmat, penuh Roh Kudus. Nah, silahkan baca Matius 26, silahkan. Dari 26 sampai 29, silahkan. Matius 26 gimana? Matius Iya dibaca, jelaskan ke saya Matius 26, ya, nomor 26 sampai 29. Silahkan. Nomor berapa? Kau gak bisa bertanya macam Matius 26 nomor 26 sampai 29. Aduh, diulang-ulang sampai 4 kali. Silahkan. OTW gini, namanya diskusi. Oke, namanya diskusinya. Kalau pertanyaan lu kalau ditanya penyembah korong lu kalau ditanya jawab ya. Saya nggak bertanya loh. Saya nggak bertanya, suruh baca loh. Dia takut. Bukan, tadi kan kalanya bertanya. Oh bukan. Masa aku tidak boleh bertanya? Gimana sih? Boleh. Kenapa? Ya. Dari tadi kau bertanya terus siapa yang disalib? Siapa saksinya? Sudah saya jawab. Sekarang giliran saya tidak bertanya nih. Saya tidak bertanya nih. Silahkan baca Matius 26. Di mana kan pertanyaan? Saya belum bertanya gitu. Dari tadi kau bertanya sama aku apa tadi? Di mana? Siapa yang disalib? Aku sudah jawab. Yang disalib ini bukan Isa alaihissalam. Saya bilang tetapi Yesus yang kau sembah. Kan begitu. Kemudian siapa saksinya? Karena tidak ada penyaliban terhadap Isa, kenapa harus perlu saksi? Tidak terjadi kok, gampang. Oke, sekarang kembali ke topik Matius 26. Kitabnya, tapi mereka hobi. Kenapa nih Matius 26 kok nggak mau dibaca? Silahkan. Kita udah rekam saudara-saudara mereka. Ya, silahkan Matius 26, silahkan baca. Mereka hobi bertanya di nomor 26 sampai 29. Oke, silahkan. Waduh, diskusi macam apa nih? Saya ya teman-teman, Islam ini tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Ya kita makanya saya nih anti kalau si Baal ini bertanya. Dari tadi saya tidak bertanya, tapi kalau ditanya saya menjawab gitu kan. Nah, makanya silahkan Matius 26 dibaca sampai Matius 26 nomor 26 sampai 29, silahkan. Ya, nanti aku baca dulu. Kenapa Kristen takut sekali ya? Baca Bibelnya sendiri takut loh. Sore semuanya. Oh, selamat sore. Halo, bisa ini monitor dari tadi? Oh, masuk lagi. Ya, OTW, kasihan OTW. Joker ini sudah menangis dari tadi. Padahal saya nggak bertanya loh. Dari tadi saya nggak bertanya loh. Gini loh, dari gaya berbicara tertawanya itu dia sampai nangis. Iya, oke. Coba Matius 26 ya teman-teman. Dibaca Matius 26, Joker. 26 sampai 29, silakan. Silakan Joker. Matius 26, nomor 26 sampai 29, silakan. Ini kan Bibelmu, silakan. Dan ketiga mereka itu kan. Ya, silakan. Santai aja ya. Gak usah nangis lah, santai aja. Jangan takut. Aku kasihan sama kalian karena apa? Lanjut, jangan curhat. Lanjut. Kasihan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia memberitahuan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini kan, tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur hari ini, sampai aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Oke. Penjelasannya gimana? Penjelasan ini bahwa sebelum Yesus, sebelum penyaliban ini Bang, sebelum penyaliban ini penjelasannya, sebelum penyaliban Yesus membuatin hingga sekarang kami orang Kristen Katolik sampai sekarang menjalankan ini, ritual ini yang diajarkan ini. Maka setiap minggu ke gereja itu kami selalu ini namanya hosti
perjamuan kudus. Kami melakukan ini. Itu Pak. Oke, Penjelasannya. yang 29 jelaskan silakan. Ya. Yang 29-nya dijelaskan. Oke, 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan mulai minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Iya. Itu Nah, artinya. itu jelaskan. Iya. Itu kan Yesus mengajarkan berbuatlah dengan demikian. Karena itu Bukan mengajarkan, mungkin Yesus berjanji di situ. diam dulu. Ini kan ayat saya. Kok saya Iya, itu bukan menjelaskan, itu Yesus sedang berjanji di situ. Tanya, bro, aku jelaskan supaya kau paham. Ini yang sering dilakukan oleh kamu. Nah, silakan baca ini. Teman-teman di bawah paham ya. Jadi saya ulang ya. Saya baca dulu, Anda jelaskan ya. Akan tetapi, aku jelas. Kau kan bertanya. enggak saya baca, Anda jelaskan ya. Saya tidak bertanya. Saya baca dulu ya, teman-teman, biar di bawah tahu. Di sini ayat 29. Sabar dulu Joker, tadi Anda berbicara kan saya mute. Di sini teman-teman yang di bawah khususnya, saya baca nih ya, ayat 29. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, titik 2. Mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dari sini Yesus berjanji bahwa tidak akan minum lagi di malam itu. Anda bilang tadi malam perjamuan, malam sebelum penyaliban, tidak akan minum lagi sampai aku meminumnya dengan bersama-sama kamu di kerajaan Bapakku. Jadi jelas ini janji Yesus bahwa dia tidak stop minum, nanti minum lagi di kerajaan Bapak. Kan begitu. Gampang kok. Anda tadi menjelaskan nih sebelum penyalibannya. Oke, betul poinnya? Betul? Joker? Pingsan dia, pingsan. Pingsan. Yesus kan berjanji di sini, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Gini loh, bacanya jangan ulang-ulang kayak orang botol aja. Kenapa emosi? Surya gelo. Bodoh sekali. Oh jangan bodoh. Saya bacakan firman Tuhan bodoh katanya. Masa Bible dibilang bodoh? Kau udah baca berulang-ulang kali, kau juga baca berulang kali, kenapa sih otakmu gak enak? Oke. Udah selesai? Udah sepakat ya? Apa gitu loh. Sepakat ya itu ya? Sudah itu bunyinya begitu ya? Memang kayak gitu tertulisnya, terus gimana? Oke, sekarang baca Yohanes 19 28 30. Silakan. Weh. Kau lari kemana-mana, weh. Ini tentang ini. Ini kan dicatat di Yohanes. Weh. Loh, Biblemu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kan kenapa di tentang penyaliban ini? Penyaliban itu tercatat di Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Nah, Anda baca. Kenapa takut? Baca nih. OTW 5%. Otakmu tuh ke 5%, cara aku jelaskan gini. Otak 5% gini. Enggak, catat dulu Joker. Matius 26. Kau tadi kau suruh. Oh, silakan mau diulang dah. Masa belum paham, silakan. Udah nangis suruh baca aku dari tadi. 26 ayat Matius 26. Ngimis minta aku baca terus ini. Udah dibaca lari lagi. Waduh. Nah, terus udah selesai kan Matius 26 clear ya? Matius 26. Artinya selesai, giliran saya bertanya. Tadi aku udah janji, gimana sih? Silahkan bertanya, aku nggak bertanya dari tadi. Oh, astaga. Aku nih minta dijelaskan. Anda tidak menjelaskan. Oke, sekarang. Tadi kan aku ikuti kamu karena apa? Kamu mau nangis, mau gini. Oke, sekarang ini sebentar ya. Ini masih terkorelasi ya. Anda tadi mengatakan bahwa itu malam perjamuan sebelum Yesus disalib, kan begitu. Saya kan tidak bantah di sini kan karena ini kitab Anda, Bible Anda. Saya harus menghormat. Kenapa sih saya ngomong dia ngomong? Sementara kalau dia ngomong saya harus dengar. Otak 5%. Kondisip dong. Nah, yes. Waktu selesai dong, giliran saya dong. Kok kata enggak baca dulu Yohanes 19. Ini masih korelasi ini. Kenapa dipotong-potong? Saya gini. Aku udah jalan. Coba dicatat dulu Yohanes. Waduh, host gimana nih? Dia tidak bisa kasih kesempatan ini untuk bertanya nih. Dari tadi kau bertanya sudah saya jawab.
siapa saksinya? Siapa yang disalib sudah dijawab. Nah, saya kan tidak bertanya. Coba baca Yohanes. Percaya ini gak kasih kesempatan ini. Loh, ada suruh kesempatan jelaskan kok. Lagi loh. Oke, silahkan jelaskan Yohanes 19 28 sampai 30. Perikopnya Yesus mati ini. Tentang Yesus mati nih, silahkan. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Silahkan. Ini perikopnya Yesus mati nih. Kalau tadi yang diceritakan adalah sebelum penyaliban. Nah, ini tentang penyalibannya. Silahkan. Yohanes 19 28 sampai 30. Silahkan jelaskan. Karena otakmu kayak gitu, aku ikuti aja, gak apa-apa. Silahkan Bang, jangan takut ya. Ini firman Tuhan loh, harus hikmat, harus punya Roh Kudus. Nangis. Sebenarnya giliran saya, tapi kasihan karena pemahaman gitu. Saya baru bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi gak pernah bertanya, Bang Koris mungkin dengar ya, Bang Forum. Oh, saya itu gak pernah bertanya loh. Iya, enggak. Saya suruh baca, suruh jelaskan dia. Nggak pernah. Saya deh, apa si Baal pernah bertanya? Si Baal tuh anti bertanya. 5%. Kalau waktu itu selesai gitu loh. Oke, baca Yohanes 19 nomor 28 sampai 30 perikopnya Yesus mati. Ini kan tadi kan ada yang menjelaskan sendiri. Oh, ini sebelum penyaliban, sebelum Yesus mati. Kok si Joker ini nggak mau sih baca Bibelnya sendiri? Kok kenapa nggak mau? Iya takut deh. Kenapa takut ya? Malu ya baca Bibelnya, malu ya, jijik ya. Jijik ya, Bibel itu jijik ya. Anda udah selesai berarti Kok disuruh ngebaca Bibel nggak mau? Jijik ya. Takut sekali gitu loh. Takut banget ya baca Bibel ya, jijik ya. Aku udah baca semua. Ikuti otak 5% udah Kapan lu baca? semua. Dari tadi nggak baca lu. Matius 6 sampai 29 aku baca tenggorangku haus ini, bro. Tapi otak 5% gak paham-paham, lari ke lagi ayat lain, lari. Itu bukan otak 5%, Kristen OTW 5% itu minoritas. Otak 5% itu karena pemahamannya kurang, suruh baca panjang-panjang. Tapi apa didapat di situ? Dijelaskan masih botol, lari ke lain lagi. Jadi apa? Otak 5%. Apa yang jadi mamu? Kasihan. Halo, tadi disuruh buktikan siapa saksi mata penyaliban, berapa penyerupaan, tapi gak ada. Terus lari kemana-mana. Otak 5% masih hidup. Waduh, udah malu dia mengakuinya. Gak bisa membuktikan bahwa yang diserupakan itu gak ada. Abad ke-7. Halo, abad ke-7 masih hidup? Iya, abad 16 masih. Iya, oke, kita gas sekarang. Gimana? Ya, ayo gas. Adakah buktinya bahwa diserupakan? Padahal di Al-Quran dijelaskan di situ pada hari kelahiranku, kematianku, kebangkitanku. Tapi kalau masih kebangkitan di mana? Kebangkitannya di mana? Kebangkitannya di mana? Loh, itu kan surah Maryam tadi Kancang udah baca kan? Iya, di mana? Itu terusin dong, terusin. Pada hari di mana itu? Kematianku dan pada hari kebangkitanku itu di Al-Quran ada itu. Ada, emang iya ada. Yesus ini dilahirkan, nggak bisa. Iya kan gua jelasin ini, lu tanya kan Maryam kan, lu tanya kan surat Maryam kan, oke. Iya, Yesus dilahirkan, betul. Yesus mati, betul. Yesus nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, betul. Ada yang salah nggak di situ? Nggak ada yang salah, berarti memang ada. Padahal dia tuh lahir, mati, bangkit, selesai. Makanya jangan ada klaim-klaim bilang diserupakan. Iya. Benar. Kita mengakui Nabi Isa itu lahir, mati, dan akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Berarti klaim-klaim Anda bahwa dia itu diserupakan nggak ada ya? Itu cuma klaim doang. Ada diserupakan. Ada. Aku kan masih bilang ada lagi. Padahal itu kan kelahiran, kematian, kebangkitan nggak ada. Aku kan masih klaim lagi diserupakan. Siapa yang diserupakan itu? Iya, nanti kan Yesus turun kedua kalinya nih di akhir zaman nih. Terus mati lagi. Nabi Isa ini mati. Nah, nanti dilahirkannya kenapa? Kok nangis? Orang kan ini literasi Islam. Loh, kan literasi Islam ini Nabi Isa ini, bukan literasi Yahudi, bukan literasi Bible. Jakarta Surabaya bolak-balik kok masih minta apa lagi sih? Loh, emang benar Yesus itu dilahirkan, Yesus itu mati nanti di akhir zaman setelah kiamat,
Dan Yesus itu nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Nggak ada yang salah di situ, benar. Forum debat kan Benar. gini. Yesus Nggak usah bilang ganteng lu, birahi lu, lihat muka gua lu. Yesus itu Yesus kalau datang ke dunia ini gini, ibaratkan Surabaya ke Jakarta, bolak-balik apa-apa. Gak ada yang bilang harus mati dulu, gak ada. Pertanyaannya apa sih lu tuh? Pertanyaan pada apa? gini, padahal Nabi sudah jelas itu tertara di situ pada hari kelahiranku, kematianku, kebangkitanku. Kematianku. Tetapi kalau Iya, masih benar. mencari-cari, siapakah yang diserupakan? Kok mencari? itu? Siapa yang mencari yang dia? diserupakan? Kita umat muslim gak ada yang mencari yang diserupakan. Terus siapa yang diserupakan? Nggak ada. Coba, siapakah yang diserupakan? Yesus. Itu? Menurut, Yesus. Oke, gini. Menurut Kancang, yang diserupakan itu adalah Kok Kang-Chan sih? yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Menurut Bang Juma, Lu tahu nggak yang diserupakan itu siapa? Simon. Yang diserupakan itu siapa? Diam dulu. Yang diserupakan Simon. Terus menurut Tahu nggak lu yang diserupakan? Sekarang gini. Gua tanya ke lu. Udin. Gua tanya ke lu. Menurut Islam nih, Nabi Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Diserupakannya dengan siapa? Tertulis di Galatia 3 nomor 13. Itulah yang diserupakan. Berarti Nabi Isa tidak mati kalau tidak disalib. Nggak pernah disalib Nabi Isa. Berarti tidak mati di situ. Nanti setelah dia turun ke dunia yang kedua kalinya, Waduh, berarti dia belum lahir. udah lahir. Terus kalau lahir ada mati lah. Masa kau nanti Ya udah, sekarang Yesus turun lagi nggak ke dunia? Turun lagi nggak ke dunia? Orang-orang ini. Nggak, gua tanya, Yesus turun lagi nggak ke dunia nanti? Padahal Isa gini loh ayatnya. Pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, pada hari Betul. kebangkitanku. Apakah Isa Iya belum betul. lahir? Udah, Apakah Isa belum mati? belum. Padahal jelas itu loh. Kok ketawa? Belum mati, berarti dia juga belum lahir gitu loh. Sekarang Nabi Isa, sekarang Nabi Isa itu belum mati. Nanti setelah mau kiamat, Nabi Isa itu mati dan akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Sekarang gua tanya, Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Belum mati, Nabi sebelum mati. Ya, menurutmu? Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Lu diam dulu botol. Wah, Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Ayatnya jelas Roh itu. Kudus. Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Roh jenis kelamin. Sekarang gua tanya ke si Luga. Gua tanya ke lu, Luga, lu kan Kristen. Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Ayo Luga, jenis kelamin Roh Kudus apa Luga? Ya. Perempuan. Jenis kelamin Roh Kudus apa? Perempuan. Berarti dia punya apem yang ngedungkuk. Perempuan. Iya, cantik nggak? Jangan hina, nggak usah bahasa-bahasanya begitu. Intinya begini Ya, cantik dulu, nggak, gua Yesus tanya. datang nanti mau ngebakar lo, bukan mau mati. Jangan Kalau di dipindahkan dulu. Quran, Yesus datang kalau nanti di mau Islam, Yesus membinasakan itu hak lo. nanti akan membunuh babi. Yesus itu akan membunuh babi, mematahkan salib dan membunuh para Ngapain? pemakan babi. Gini loh. Yesus pernah dia mau bunuh babi, lu jangan tambahin. Babi Bunuh kamu babi aja dibunuh masih bunuh lah. Yesus. Jangan Gimana? nanti Saya aja kumis bisa lu bunuh mau babi dicopot, itu loh. tak Forum kalian debat. kelamaan. Aduh, bunuh babi. Saya orang Kristen makan babi, bunuh babi. Perkataan Yesus. Loh, Kancang. babi nanti sama pemakannya bakal Otakmu tuh dibunuh di sama mana Yesus. sih, lo? Baku Gimana sih lu? Babi aja saya makan, Siap-siap saya aja. bunuh. Aduh, si Luga Ngapain- sinyalnya jelek tuh Luga. Ngapain ditunggu-tungguin itu? Apa siapa yang nunggu? Kancang, kamu kan bilang Yesus datang membunuh babi. Kok Kang-Chan sih? Forum debat. Blow on. Bunuh Botol. bunuh babi aja saya bunuh babi makan. Ngapain nunggu Yesus datang bunuh babi? Oh, lu bunuh babi makan. Nah, ketika Yesus mengusir iblis, ketika Yesus mengusir iblis, iblisnya dikemanain? Abad 16. Bunuh babi. Pas saya sih membunuh babi. Abad 16. Ketika Yesus mengusir babi, ketika Yesus mengusir setan, mengusir iblis, dikemanain tuh iblisnya? Kayak babinya saya bunuh. Nah, babinya kalian makan.
Saya bunuh babinya, iblis saja makan dia iblis ini. Kubunuh dia. Sama Yesus, iblisnya dimasukin ke babi, babinya sama mereka dimakan. Berarti mereka pemakan iblis. Kubunuh. Blon. Kau masih nunggu-nunggu Nabi Isa mau datang membunuh babi. Pemakan Apa Nabi iblis Isa dasar. mau turun? Aduh ngeri ya ajaran Jelaskan mereka ya, itu iblis juga, dimakan. So. Jadi di dalam tubuh orang-orang Kristen ini iblis semua tuh. Kalau ngomong itu pakai otak sedikit terus nanti masa Isa Yesus datang mengusir iblis, Yesus mengusir iblis, dikemanain iblisnya? Yesus mengusir iblis, Bentar. dikemanain iblisnya? Sebentar. Gini. Nah, kan malu kan? Bukan malu. Pemakan iblis. Gini Jadi loh. di dalam tubuh kalian itu bersemayam iblis. Kurang Karena lebat. iblisnya kalian makan. Kamu ini berdebat. Iblis itu takut sama kami berdebat. Hah? Takut sama kami. Iblis itu. Iblis takut sama Iya. kami. Oh, berarti kalian menyembah iblis ya? Takut kayak gini karena apa? Dalam nama Yesus iblis takut ke ciri-ciri. Nah, kata Yesus, yang suka Hei, menyebut diam namaku dulu. dalam nama Yesus, nyahlah kalian. Itu orang Kalian yang buat adalah kejahatan. pembuat dosa. Itu orang buat kejahatan kan? Tapi saya tidak. Saya menyampaikan kebenaran. Yang suka menyebut-nyebut nama Yesus Tuhan itu agamanya saya apa? menyampaikan kebenaran di sini. Jadi Yesus bilang, Yang oke, menyebut sampaikanlah yang hal-hal menyebut benar. nama Yesus Tuhan, Ini loh kan. ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Benar, Ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Bentar dulu, Yang bentar. menyebut Yesus Tuhan itu Bentar. agamanya apa? Yesus Kristen. Kristen. Berarti yang suka bernubuat, Kristen, pokoknya bermujizat semua atas nama memakai Yesus, nama Yesus itu orang Kristen. Iya, selesai. Orang Kristen semuanya. Yang akan Semuanya. diusir oleh Yesus itu yang suka menyebut nama dia tuh, Yang buat jahat. Yang buat jahat. itu agamanya apa yang berbuat jahat? Ya, yang buat jahat akan diusir. Iya sih, agamanya apa? Cuma agama lah, dia datang untuk mengadili dunia kok. Agamanya apa? Membunuh, Agamanya apa? Semua dunia. Agamanya apa? Yang menyebut nama Yesus Tuhan itu agamanya apa? Kristen. Oh, aduh, bolak-balik. Kristen. Berarti yang akan diusir oleh Yesus itu kan, Bis? OTW. Jangan OTW ke otak 2% gitu loh. Si blon. Ini loh, karena Yesus kan datang mampus untuk kan? menghakimi dunia, bukan datang untuk membunuh babi. Baca Yohanes 8 pasal 16. Sekali orang ini. Baca Yohanes 8 Gini, pasal gini. 16. Oke, sekarang aku tanya Baca kamu. Yohanes 8 pasal 16. Baca. Kau kan bertanya terus nih Baca. kan, Cang. Giliran saya Kan dong. kata lu Yesus akan menghakimi. Gua nggak bertanya, Bentar. gua nyuruh lu baca. Gua jijik banget dia baca Bible lu. Makanya gilir saya bertanya. Kok geli banget ya? Kok jijik banget ya baca Giliran kitab lu saya ya? bertanya Baca gitu. Yohanes 8 pasal 16. Gua nggak nanya. Giliran saya Gua nyuruh baca. bertanya. Giliran saya bertanya. Gua nggak pernah nanya, baca. Maksudnya, biar saya bertanya Yohanes dulu 8 dong. pasal 16. Baca dulu lah. Kok jijik banget ya? Ini kan kitab lu kan dari iblis. Bacalah. Baca. Yohanes 8 pasal 16 baca. Coba anda baca situlah, capek aku. Baca dong. Kok jijik Aku banget kan ya mau baca ayat, Pak. kitabnya sendiri. Bacalah dulu lah, Kancang. Oh, Kancang lagi forum debat. Lu kayak kenapa sih Kristen ini jijik sih baca kitabnya sih? Tadi Kenapa kan sih? kau nyuruh aku baca, aku jelaskan juga otak kalian nyampe. Coba kau baca dulu baru artikan. Baca dulu, jangan jijik lah. Ini kan kitab dari iblis, bacalah. Kenapa kau takut sekali gini? Ya kenapa takut baca kitab sendiri? Jijik ya baca Oh, kitab lu sendiri, jijik ya. Di mana? Yohanes 8 pasal 16. Iya. Kata lu kan Yesus akan menghakimi, baca di situ. 18. 16. Hah? 16. 16. Sebentar. Oke. Jangan lupa di subscribe dan- YouTube Panglima dan- Forum Debat Lintas Agama ya. Ya baca. Oke, udah subscribe semuanya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakiman itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Terus, Nah, siapa yang mengutusnya? waduh, kamu masih tanya ini. Kau kan jangan bertanya lagi, aku jelaskan. Iya. Loh, Yang ya, mengutus ya, Yesus ya, siapa? Ya, mengingkari kan, berdusta kan dalam 3 hal kan. Yang mengutus Yesus siapa? Berdusta lagi kan. Yang mengutus Katanya Yesus udah tanya, siapa? kok kau berdusta lagi kan dalam 3 hari. Iya, iya, yang mengutus Yesus siapa? Sah. Dalam 3 hal gak apa-apa. Yang mengutus Yesus Iya, siapa? iya, aku jawab.
dalam bersaksi 3 hal sah di sini. Oke, gimana? Iya, sah. Iya, iya. Sah. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Ya, yang mengutus iya Allah enggak apa-apa. Bapa. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Sah. Nah, Allah Bapa itu siapa? Ya Allah Bapa. Waduh, pusing. Ya siapa? Tuhan bukan? Allah Bapa namanya. Allah ya Allah. Tuhan bukan. Allah Bapa. Waduh. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Kalau Allah ya Allah. Oh, Tuhan. Mana sih? Oke, jadi Tuhan mengutus Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Gelarnya Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengutus Tuhan. Ini parah nih. Tidak sampai ke otaknya kan? Tidak sampai kan? Tenang. Tuhannya ada 2. Tuhan mengutus Tuhan. Ini kan ini kan Tuhan. Tuhannya ada 2. Tuh malu dia. Bentar, Tuhannya ada 2. Tidak malu Tuhan aku, mengutus Tuhan. Kancang gini kancang. Kang Chan aja lu. Aduh, kancang udah mati. Tuhan mengutus Gini loh. Tuhan anjir. Tuhannya ada 2 dia. Otaknya tidak sampai kan di situ kan? Iya nggak nyampe. Nah, Hanya otak oke. yang blow on yang Kalau yang nggak sampai mengatakan Tuhan ngomong mengutus aku Tuhan. dong di situ. Iya, hanya orang-orang yang botol, yang dungu, yang mengatakan Bukan. Tuhan mengutus Tuhan. Yang botol itu kamu. emang benar Aku realitanya ikuti ini. kamu karena kau Boloho, berdusta. beleguk, siontohon, borokokok. Mau ini berdosa terus menonton. Aduh, emang harus sinting dulu kalau jadi Kristen deh. Bukan, tapi tidak sampai di situ. Iya, hanya orang botol, orang tolol yang mengakui Tuhan mengutus Tuhan. Iya orang itu. Oh, orang Islam. Iya, orang tolol, Orang tolol Islam. yang mengakui Tuhan mengutus Tuhan. Aduh. Tuhan kok mengutus Tuhan, emang blow-onnya minta Orang ampun. Islam yang mengakui seperti itu. Kalau Tuhan mengutus Tuhan, berarti Tuhannya ada berapa? Dia itu kan mengutus menjadi manusia, paham kan di situ? Kalau namanya datang dari manusia. Tadi lu bilang Tadi yang Tuhan dulu. mengutus Tuhan, gimana sih? Aku gitu narasi. Aduh. Dia kan itu jadi manusia jadi Yesus. Jadi Tuhan ini mengutus Dan siapa? kalau misinya selesai dia kembali lagi dong. Seperti Ya, itu. jadi Tuhan ini mengutus siapa? Aduh, mengutus firman ya menjadi manusia. Tadi katanya mengutus Tuhan, gimana sih? Kalau Sekarang firman Tuhan disebut apa coba? Malu dia. Aduh, dasar Kalau noten kalau firman dungu Tuhan disebut dasar. apa? Tuhan lah. Masa gimana sih menurutmu? Iya, berarti Tuhan mengutus Tuhan kan? Mengutus Tuhan di situ dalam hal mengutus menjadi Ya, manusia. Di situ loh, makanya aku bilang apa? Otakmu tidak sampai karena otakmu Iya, 80%. iya, karena harus sinting dulu, harus edan Bukan, dulu karena ya, yang otakmu tidak mengakui hal sampai. itu. Tidak sampai karena apa? Karena anak tidak Aduh, mampu untuk iya. menjawab pertanyaan, hanya mampu Iya. bertanya. Ya udah, lu bertanya sekarang, lu Mampu bertanya. bertanya doang ini. Waduh. Ya udah, kita udah tahu. Jadi Tuhannya Liteng itu 2, Tuhan mengutus Oke. Tuhan. Oke. Oke. Pertanyaanku ya. Ya, ya, tanyalah. Di zaman Muhammad kan banyak cewek nih, banyak dia kan nabi. Kenapa Ya, harus banyak. menikahi anak 6 tahun? Kenapa harus menikahi anak Iya. umur 6 Padahal kan banyak tahun? cewek gitu. Kalau jam oke. Iya, banyak. Pertanyaanku itu. Karena satu. untuk mengajarkan biar menyebarkan agama Islam. Beda, yang gua jawab ya, lu jangan diem dulu ya. Wajar. Karena beda dengan nenek moyang Tuhannya Kristen, menikahi Ribka di umur 6 tahun. Ribka lagi netek, langsung diambil dibawa ke Lam kasur. dulu, udah selesai. Hei, berarti. gua lagi ngejelasin lu diem. Kok Oke, kepanasan oke. sih? Udah. Sebentar. Kok kepanasan sih? Oh, untuk Iya, menyebarkan agama jangan Islam, kepanasan dulu, sebentar, santai dulu, gini santai, loh. santai. Tadi Ya kan- iya santai, jangan Ini kan kepanasan dulu, kan gua lagi pertanyaanku. jawab ini. Iya, gua Udah lagi deh. jawab. Ribka Berarti- kan umur 3 tahun nih, diambil sama nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen, ya. Lagi netek si Ribka, diambil dibawa langsung ke kasur, breng 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 breng, 3 tahun di disikat. mana? Aduh, keji banget. Di mana 3 tahun di mana? Di mana kah 3 tahun itu? Di Bible. Oke, nanti aku catat dulu ya. Oke, siapa? Jangan nanti, sekarang lu cari. Iya, makanya ini kan giliran saya itu PR. Nanti kau Ribka bertanya lagi itu. netek sama ibunya umur 3 tahun lagi netek nih, Bentar, lagi enak-enaknya netek waduh. diambil Takut langsung sekali orang kalau langsung ditanya gini loh, diplot di dia- situ. dia- Aduh. Satu pertanyaan Ya udah. membuat si forum debat Udah, sekarang ketar-ketir. ya udah lu tanya lagi, Oke. lu tanya lagi. Kan udah tadi gua jawab, sekarang lu Berarti tanya lagi. untuk Yang kedua, menyebarkan agama pertanyaan kedua. Islam harus
kawin dengan anak 6 tahun. Tadi kan jawabanmu gitu, ya kan? Ih, lu yang nanya itu. Tadi kan Gimana sih? kau bilang gini, karena itu untuk menyebarkan agama Islam, jadi harus menikah dengan orang Iya. 6 tahun. Iya, udah. Ngeri Benar kali. itu. Berarti gini, kalau tidak menikah 6 tahun, berarti dia tidak menyebarkan agama Islam. Bisa menyebarkan Islam. Iya, tadi kan jawab gitu. Artinya pemikiran Loh. seperti itu. Jadi gini. Ya udah, suka-suka Apakah- Nabi Muhammad aja, mau dia menikahi Gini, siapapun juga, yang Oke, penting oke. orang anak kecil yang Diam umur 3 dulu. tahun gak diprot-prot. Ya itu. Beda dengan Kristen. Itu nanti pertanyaan buat sana itu kita bahasin itu. Oke. Apakah 3 tahun? Ya udah, lu tanya lagi. Sekarang Jadi yang gini. kedua ya. Pertanyaan kedua. Berarti kalau di zaman sekarang Nabi Muhammad panutan orang Islam menikah 6 tahun, apakah tidak melanggar hak asasi anak? Enggak. Gimana? Kalau melanggar hak asasi Tertulis. anak, laporin sama lu. Tertulis ini, ayo. Iya, emang enggak apa melanggar HAM? Emang enggak. Menikah anak 6 tahun Yang tidak melanggar HAM? hak asasi, dengerin. Gua jawab. Oke, aku buka Gua ini. jawab. Oke, kita bisa buka Tidak urutan sekarang. melanggar HAM. Justru yang melanggar HAM itu anak 3 Bentar. tahun diprot-prot. Kita Itu buka, yang melanggar kita buka HAM. ini. Kalau orang zaman sekarang menikah dengan anak 6 tahun dan menggaulinya, apakah tidak melanggar HAM? Zaman sekarang enggak. Hah? Enggak. Kalau orang tuanya ngasih Tidak enggak. melanggar? Enggak. Oke. Pak, kawan di Indonesia itu di atas 17 tahun, di atas itu melanggar hak Muhammad ditangkap kalau zaman sekarang, Pak. Nah, Gitu. kalau orang tuanya ngasih, kalau orang tuanya merestui, enggak melanggar. Hak asasi anak di bawah umur masuk Oke. penjara dia. Oke, iya. Kalau zaman Ya udah, sekarang masuk kau penjara. jadikan panutan Kalau anak Nabi. ya udah, Berarti sekarang gua clear balik dulu, tanya. baru kita bahas yang Ya udah, gua balik tanya. Kalau anak umur 3 tahun dinikahi, diprot-prot, itu melanggar HAM enggak? Jawab dulu. melanggar. Kau jangan Melanggar. tanya dulu, baru kita bahas Berarti itu nenek dong. moyangnya Tuhan lu itu harus dipenjara ya? Baru kok kita bahas ketawa? itu. Bentar. Ya berarti nenek Dengarkan moyangnya dulu baru Tuhan kau lu itu bertanya. melanggar HAM ya? Satu pertanyaan belum selesai, kau loncat sana, loncat sini. Waduh. Enggak, siapa yang loncat-loncat? Satu pertanyaan Siapa yang kau loncat-loncat? ketakutan, kepanasan kayak gini, keringat dingin. Minum air. Siapa yang dulu. keringat dingin? Minum air. Siapa yang keringat dingin? Iya, Gua minum air santai dulu, kok dari minum air tadi. dulu, minum air dulu. Iya. Supaya jangan keringat dingin. Siapa yang keringat dingin? Ya udah minum air berarti tenang ya. Berarti gak bisa untuk jadi panutan Nabi Muhammad. Karena Bisa. memberikan contoh yang tidak baik. Menikah anak 6 tahun. Contoh yang baik. Zaman sekarang kita ketangkap masuk penjara, Bang. Ya udah, nggak apa-apa, Iya. terserah lu. Berarti Itu tahu, kalau akui dulu, menikahi, berarti ya, tidak baik. ya udah terserah lu. Iya, udah, iya Oke, terserah lu. Forum debat Ya juga udah. mengakui bahwa Oke. Muhammad tidak Oke, patut ya. untuk dicontohi. Sekarang ya nenek moyangnya Tuhan lu. Sekarang nenek moyangnya Tuhan lu menikahi. Pertanyaan. Ya, sekarang gua. Oke. Sekarang nenek moyangnya Tuhan lu mengawini anak umur 5 tahun melanggar HAM nggak? Siapa? Nah kan ditanya kitabnya nggak tahu. Kita bahas dong. Kau jangan narasi liar. Kok narasi ria? Gimana? Lu buka Dimana? kitab lu Dimana sendiri. tertulis? Gimana? Lu bertanya tentang Islam, tahu tentang Gimana? Islam, tapi ditanya balik tentang kitabnya lu Di nggak tahu. mana tertulis itu loh? Lah cari lalu di Bible. Cari di Bible. Bloon, emang Mana kan bloon. tertulis? Kalau gitu pakai data ya, pakai data boleh ya, izin ya. Iya. Pakai data, Iya, buka Nah, data, buka datanya. Kalau menghamili ibunya sendiri, kalau menghamili ibunya sendiri itu melanggar HAM nggak? Otak 5%. Kenapa sih? Baru aja ngomong. Enggak, pertanyaan kan tadi sudah dijawab semua. Sekarang kalau menghamili ibunya sendiri melanggar HAM nggak? Bro, Enggak, pertanyaan saya, kalau menghamili ibunya sendiri itu melanggar HAM nggak? Silahkan. bro, jangan ngomong gitu dulu, bro. Loh. Enggak, aku tanya. Botol. Modal Enggak. ketawa, tapi Enggak, aku kan tanya. Ini baru tanya nih, sekarang baru tanya nih. Dari tadi kan nggak bertanya. Pertanyaan saya ini baru satu kali kamu udah takut. Nah, menurut HAM, menghamili ibunya sendiri itu melanggar HAM nggak? Silakan. Gini, bentar, aku jawab. Nah, silakan. Menghamili ibunya sendiri itu melanggar HAM tidak? Ini kan bertanya aja. Silakan dijawab. Karena gini, Enggak. forum debat udah selesai pertanyaan.
Enggak, saya mau tanya. Kan dari tadi kan kalian tidak pakai data. Nah, pertanyaan saya sekarang gini. Kalau menghamili ibunya sendiri melanggar HAM nggak tidak? Habis kesurupan jenggoring atau gimana? Ini kan kesurupan jenggoring kan? Kalau menghamili ibu, pertanyaannya mudah kok. Saya nih nggak berbelit-belit ya. Gini loh. Kalau menghamili ibunya sendiri itu melanggar HAM nggak? Silakan. Sekarang kan debat sama kamu lagi nih karena Dia takut. Macet. Macet kan teman-teman. Jadi pertanyaannya saya ulang ya. Pertanyaannya saya ulang ya. Ketika anak menghamili ibunya sendiri, nah ini melanggar HAM atau melanggar apa gitu? Silakan. forum debat udah selesai. Macet. Takut ya teman-teman, di bawah takut loh. Padahal kita ini pertanyaan yang datar-datar aja ya. Karena tipe saya bukan tipe bertanya. Saya ini kan pengajar ya, guru rabi saya ini. Tapi ketika saya membuat pertanyaan saya seperti ini, saya ulang ya pertanyaannya. Ketika anak itu menghamili ibunya sendiri, apakah itu adalah melanggar HAM tidak gitu? Silakan. Maunya bertanya. Macet. Takut, di bawah bilang takut. Ya itulah teman-teman, kalau OTW 5% minoritas ini nggak pernah bertanya karena tipe saya ini pengajar, guru, rabi gitu kan. Makanya ketika saya bertanya, ketika saya coba bertanya, coba bertanya loh. Sebenarnya saya bukan tipe saya ya. Saya coba bertanya, pertanyaannya begini. Ketika anak menghamili ibunya, itu melanggar HAM tidak? Takut gak? Kristen itu takut kalau ditanya. Takut. Orang Kristen ini kalau bertanya, bertanya. Tapi giliran ditanya satu kali aja, seperti saya kan baru bertanya nih. Dia dari tadi bertanya kepada saya. Nah, pertanyaannya, ketika anak menghamili ibunya sendiri, melanggar HAM nggak? Tidak. Silakan. Macet. Padahal pertanyaan lo ini sederhana sekali. Oke. Silakan. Soalnya aku kasihan sama kamu karena mulai curhat. Macet ya teman-teman. Jenggoring gimana? Padahal saya bilang ini ya. Ya, jenggoring gimana? Jadi tipe saya ini bukan tipe bertanya karena saya ini pertanyaannya gimana? tipe saya ini tipe mengajar, tipe mematahkan argumen mereka gitu ya. Halo. Nah, pertanyaan saya ini sederhana sekali. Kenapa Kristen takut ditanya? Padahal mereka sering bertanya berulang pertanyaan, tetapi ketika ditanya balik takut. Nangis dia. Malah nyerang pribadi. Wah, pertanyaannya saya ulang ya. Kamu jawab ya. Oke, pertanyaannya, ketika anak menghamili ibunya sendiri, itu sifat melanggar HAM atau biadab atau tidak? Silakan. Ya, melanggar lah. Di mana sih? Ya biadab juga kan? Melanggar. Oh, berarti Yesus biadab. Oke, kita pakai data. Matius 1:18 yang menghamili di situ Yesus. Ibunya dihamili, betul? Ada Yesus ya. Kalau nggak ada Oke, silakan. Kau janji dulu kalau Iya, baca Matius 1:18 silakan. baca, waduh. Matius 1, gitu loh cara pengajar itu. Jadi teman-teman, dia mengakui bahwa Yesus ini biadab katanya tadi, bahwa dia menghamili ibunya sendiri. Silakan. Bentar. Kau cuma Bukan kata saya loh ya, kata mereka sendiri tadi ya, melanggar dia. kosong nyari bunyi gitu loh. Iya, pakai saya. Jadi Yesus ini biadab ya. Ya kalau biadab kayak anjing loh. Kalau anjing ini kan ibunya sendiri dihajar loh. Tapi tidak mungkin ya Yesus seperti itu. Tapi pakai data ya. Tong. Silakan. Ada Yesus ya. Silahkan baca. Kamu janji dulu. Kamu kan Katolik kan? Iya. Baru tahu Katolik bahwa Yesus biadab. Coba baca Matius 1:18. Matius 1:18. Di bawah biadab. Islam tidak boleh mengatakan demikian ya. Dia sendiri yang mengatakan ya. Izin. 1 berapa? 18. Yesus biadab di Matius 1:18. Bukan kata saya loh ya. Kelahiran Yesus Kristus
Nah, oke lah. Jelas perikopnya jelas ya. Berikut itu kan. Ya silahkan. Bukan kata saya loh ya. Dia bilang Yesus biadab, bukan kata saya loh ya. Dia baca aja dia nggak mau baca. Gini, waduh. Nggak mau baca dia. Tenor. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti yang pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengundang Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di mana Yesus? Kamu premi. Oke ya, kita tidak boleh menafsir teman-teman ya. Oke, kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, sabar dulu lah. Anda kan bertanya di mana Yesus, kan begitu. Nah, teman-teman dulu, sebentar, gantian lah. Oke, jadi gini teman-teman, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Nah, menurut mereka ini ya, bahwa Roh Kudus ini Roh Allah. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ingat ya, mereka 3 pribadi, 1 hakikat dan tidak sabar. Kenapa sih panik? Mereka percaya bahwa 3 pribadi ini ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Mereka 3 pribadi, 1 hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Ingat ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus, Yesus ikut tidak? Ikut. Karena apa? Mereka mengatakan sendiri ya teman-teman. Joker mengatakan bahwa dia Tritunggal. Tritunggal ini adalah sabar dulu lah. Nah, jadi di sini bahwa Yesus ini menurut dia biadab, melanggar HAM karena dia menghamili ibunya sendiri. Karena di Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Hamil dia, hamil. Kalau saya lebih enak hamil ya. Ternyata ia hamil dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ini hamil di luar nikah ini, ya kan? Eksiden lah ceritanya. Nah, siapa yang menghamili di situ adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini adalah 3 pribadi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika Maria itu hamil oleh Roh Kudus, nah mereka ini tidak bisa dipisahkan antara Roh Kudus, Bapa dan Yesusnya tidak dipisahkan. Jadi dikeroyok Bunda Maria oleh Bapa, oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Gampang kok. Nah, jadi jelas ya. Jadi jangan tantrum kalau ingin gantian, maksudnya Anda mute dulu. Jangan orang bicara, kalian bicara kalau ingin gantian. Jadi menurut iman Kristen, si Joker tadi mengatakan dia adalah seorang Katolik yang percaya kepada Tritunggal. Tritunggal ini adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Siapa 3 pribadi ini? Ada Bapa, Firman, yaitu Yesus, ada Roh Kudus. Mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Maria hamil oleh Roh Kudus, Yesus ikut menghamili tidak? Ya ikut. Mereka keroyokan, nggak bisa dipisah. Dikeroyok. Nah, Bapak ikut gak menghamili Yesus? Ya ikut. Mereka 3 pribadi, 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Mereka mengeroyok Yesus, mengeroyok Maria. Ini menurut iman mereka. Kita tidak boleh menafsir karena kita tidak masuk ke dalam iman mereka. Kita cuma menghormati saja. Nah, Yesus ini katakan yang melanggar HAM. Ya, dia bilang. Jadi dia melanggar HAM ketika anak menghamili ibunya. Ini katanya melanggar HAM. Ya iya, memang kalau melanggar HAM biadab itu Yesus kalau menghamili ibunya. Biadab nggak? Coba tanya di bawah. Kok Yesus menghamili ibunya? Gimana sih? Ya Anda baca Matius 1:18 dulu pakai data. Iya, Maria itu hamil. Roh Kudus ya kan? Iya betul. Selesai belum? Sabar dulu Joker. Ini pengamat mau bicara, dia Kristen juga. Silakan. Kalau misalnya kamu ini, kamu kan ibumu, ada ibumu. Ibumu, bapakmu menghamili ibumu kan? Baru kamu ada. Itu artinya menghamili, bro. Ini Yesus belum ada maksudnya. Masa kau seperti itu makna menghamili. Otakmu ini. Iya betul. Jadi dikandung ibu kita tidak layak, tidak tepat kosakata kata menghamili di situ enggak. Alasannya apa? Karena Yesus belum ada gitu, belum lahir.
Gini loh, alasan gini. Ya, sebentar dulu pengamat, sebentar. Ini Joker biar kesempatan dulu pengamat, silakan. Dengarkan. Kamu kan, bapakmu kan menghamili ibumu. Maka kamu dikandung. Itu makna menghamili namanya. Bukan kamu yang menghamili ibumu. Karena kamu dikandung. Karena aku belum lahir gitu alasannya. Bukan masalah belum lahir. Kamu adik kandung, bukan berarti kamu. Contoh ini puter-puter. Katanya bapakku yang menghamili karena aku dikandung belum lahir. Ibumu. Itu. Ya alasannya aku belum lahir, betul? Oke, aku jawab gini. Iya, Sabar dulu Joker, biar paham yang di bawah. Enggak, jangan dulu, jangan dipotong. Jadi gini, bapakmu menghamili ibumu. Oke. Kamu bisa dikandung, kan Betul, gitu. terus? Itu maknanya, bukan kamu yang menghamili ibumu. Nah, terus alasannya apa saya bukan tidak menghamili ibunya? Bapakmu yang menghamili ibumu. Ya, alasannya apa aku tidak menghamili ibunya? Itu kosakata yang tepat. Oke, saya ulang. Oke, artinya Anda menyimpulkan bahwa akulah yang dikandung. Karena saya yang menghamililah bapak saya, kan begitu. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Karena yang menghamili ada bapak saya, kan betul. Sabar dulu, jangan tantrum gitu loh. Jangan tantrum. Oke. Tetapi di dalam iman Kristen ya teman-teman, itu contoh yang tidak relevan ya, karena memang bapak saya bukan Tritunggal. Tetapi di dalam Kristen kita harus hormati teman-teman, tidak boleh framing menafsirkan atau menjelaskan ya. Di dalam iman Kristen ada yang namanya Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak yaitu Yesus, ada Roh Kudus. Mereka 3 pribadi, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Roh Kudus ini menghamili Maria, apakah Yesus ikut? Ikut, karena mereka adalah 3 pribadi, satu hakikat. Dan mereka tidak dipisahkan. Kenapa ketika berbicara tentang Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kalian bicara satu hakikat. Mereka bekerja sama. Nah, ketika menghamili, kalian tidak menghamili, langsung Anda lepas tangan. Jadi loh, Konsisten. Jadi teman-teman, ketika Maria hamil dari Roh Kudus, itu Yesus ikut menghamili. Bapaknya juga ikut menghamili. Gini, oke. Iya, Roh Kudus juga yang pasti di sini Roh Kudus. Karena apa? Dalam iman Kristen itu Tritunggal. Biar kau paham. Jadi Maria itu dihamili oleh 3 pribadi itu dikeroyok. Waduh, jinggoreng gini. Dikeroyok itu Maria ini. Lalu alasannya tadi bagus itu. Tetapi kan Yesus itu yang dikandung. Tetapi Anda lupa. Menurut iman Anda, Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, jadi kalau Anda berbicara iman tentang Tritunggal harus konsisten. Ketika Roh Kudus menghamili Maria, Yesus ikut juga mengeroyok. Kenapa Bapak juga ikut meroyok. Jinggoreng itu orang masuk Islam, tidak boleh. Jadi jelas ya teman-teman. Udah Islam. Pemikiran mualaf. dari mana Anda dapat itu? Kristen yang mana berpendapat seperti itu? Iya, jinggoreng itu udah mualaf. Jadi kau tenang. Oke, sekarang pengamat. Kenapa kalau memang itu tidak dihamili oleh Yesus, oleh Bapaknya, oleh Roh Kudus, tidak, Anda kan menolak tadi ya pengamat. Kenapa di dalam tubuh Maria ditemukan sperma? Silahkan. Jinggoreng, kenapa kau kesurupan jinggoreng? Kenapa ternyata ada sperma di Bapak itu? Maria ada sperma. Gimana? Iya, betul. Jinggoreng, kau jangan framing. Betul, kamu pernah ke rahim Maria, dia sperma. Di manakah tertulis itu? Di Bible tertulis. Mana ada tertulis di Bible gitu? Oke, baik. Jadi begitu bertanya sama si anak OTW 5% minoritas ini. Pemahaman yang benar soal kekristenan gini, Bro. Pemahaman yang sebenarnya. Enggak, Anda bertanya, saya jawab dulu dong. Bumi. Di mana datanya gitu kan? Di mana ada sperma? Gitu maknanya. Enggak, kita pakai data dulu, pakai data. Seperti itu. Enggak, terserah Anda memaknai apa, tetapi saya kan pakai data. Di 1 Yohanes 3 nomor 9, silahkan baca. Maka Yesus menyebut, aku datang dari surga. Aduh, Anda bertanya data tadi di mana Bapak punya sperma. Di 1 Yohanes 3 nomor 9. Jinggoreng ini kenapa kesurupan gini loh? Jinggoreng. Di 1 Yohanes 3 nomor 9. Catat. Jinggoreng, kenapa kau kesurupan gini? Di 1 Yohanes 3 nomor 9, silahkan. Dicatat, dibaca, silahkan. Itu yang benar. Jinggoreng, kau tadi kan bertanya terus nih. Enggak bertanya, saya berkasih data pengajaran kok. Saya nggak pernah bertanya kok.
Di manakah Yesus itu? Anda yang bertanya. Anda yang bertanya di mana Bapak punya sperma? Boleh. Saya bilang di 1 Yohanes 3 nomor 9. Silahkan baca. Pantas. Silahkan baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Kenapa? Jing udah masuk Islam. Jadi teman-teman, Tuhan mereka ini punya sperma. Ini loh, kau tuh kasih. Ada Tuhan punya sperma. Jadi Bapa Roh Kudus, kalau Yesus pasti punya sperma ya. Bapa Roh Kudus ini punya sperma loh. Coba baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Ternyata Roh Kudus ini memberikan masuk sperma ke dalam diri Yesus. Karena apa? Roh Kudus atau Bapa ini punya sperma. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Tuhan Kristen ada sperma. Baca silakan. Itu interpretasimu. Loh, saya tidak Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Kami kan bawa ajaran Yesus. Ya silakan baca sih. 1 Yohanes 3 nomor 9 Bibelmu bukan? Iya, kamu menafsirannya salah. Baca, jangan ditafsir. Islam tidak boleh menafsir. Ya, kamu kan menafsir tuh. Baca, makanya kau belum baca. Baca dulu. Coba silakan, santai aja santai. Baca. Maka aku bilang kamu yang menafsirnya salah. Saya tidak menafsir. Saya hanya membaca. Ternyata Iya, kamu menafsir. Ternyata bapaknya Yesus ini punya sperma. Silakan baca. Takut mereka ini. Kamu yang menafsirkan kan gitu. Tidak boleh Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab-kitabnya orang. Baik kitab Hindu, baik kitab Buddha, baik kitab Konghucu, baik kitab Yahudi maupun kitab Kristen, kita tidak boleh menafsir. Silakan. Jingoring, tongormu besar sekali Jingoring. Enggak, silakan dibaca 1 Yohanes 3 nomor 9. Kenapa takut? Jingoring. Kenapa takut? Ini loh, Jingoring. Kalau Jadi teman-teman, jadi ya Tuhannya semua agama ya punya Tuhan. Suruh gini, Jingoring. Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Islam juga punya Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu Tuhannya Kristen yang punya sperma. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9, silakan. Di manakah Allahmu? Allah tuh nggak ada di situ. Kenapa takut? Makanya Takut. jadi Maria itu ya kalau berdasarkan data Maria itu dikeroyok. Aduh, itu kan framing. Dikeroyok oleh 3 pribadi ini. Abad ke-7 juga ajarannya. Coba baca 1 Yohanes 3 nomor 9, pengamat. Abad ke-7. Silakan, pengamat mualaf, silakan. Kita tidak boleh menafsir ya, kita hanya baca aja. Gini Anda loh. yang menafsirkan itu. Baca dulu. 100%. Jadi Islam ini tidak boleh menafsir. Saya bilang kitab-kitabnya orang, baik kitab Hindu, kitab Buddha. Kan biasanya gitu. Coba baca dulu. Anda baca nggak? Sudah baca belum? Iya, aku bukan baru kali ini. Mungkin jangan-jangan dari kamu juga pernah udah menyampaikan ini. Coba baca. Jangan-jangan lagi. Kita ini nggak boleh jangan-jangan. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Saya udah kasih datanya itu loh. Ternyata bapaknya kalian ini, bapaknya Yesus ini punya sperma. Roh Kudusnya roh Bapa. Yesus adalah 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada sperma. Wajar kalau ya Bunda Maria hamil. Kenapa ya Kristen ini jijik membaca Bibelnya sendiri ya? Iya loh. Jijik banget mereka ini, kayaknya emang bener-bener tahu mereka ya kalau Bibel ini dari iblis ya. Ini sebenarnya ketika benih kan akan ditafsirkan yaitu sperma kan gitu otaknya. Baca dulu lah yang kuat. Nanti Anda yang jelaskan. Saya kan tidak boleh menjelaskan. Gimana sih? Saya kan tidak akan menjelaskan, menafsir. Silakan Anda yang jelaskan, silakan. Baca. Saya udah jelaskan tadi. Itu Apa? cara Baca dulu lah. bumi kan gitu. Baca itu 1 Yohanes 3 nomor 9. Nggak ada di sana sperma gimana? Baca dulu, baca. Ya saya udah baca. Iya, baca biar orang dengar dikira saya framing. Baca itu bukan. Nggak mau baca dia jijik. Nggak tahu. Ih, jijik Kayak banget bukan kayaknya baru kali emang gua baca. Bibel ini menjijikan. Emang Bibel ini menjijikan makanya nggak mau dibaca. Nggak ada di sana sperma. Iya, kamu baca dulu biar di bawah nih tahu. Kan tadi kau mengatakan si OTW 5% framing katanya penafsir. Saya tidak menafsir atau menjelaskan, silakan baca. Orang Kristen itu paham kitab sucinya.
Iya, baca silakan. Baca kalau paham baca, Dodol. Ya udah baca, dia masih lupa. Mana? Belum dari tadi lu Ya, ngoceh aku udah baca. Bagaimana kamu Ya tahu udah saya baca yang kencang sekarang, baca yang Ya udah keras. baca, Baca. terserah gua. Jijik ya kita dari Mulut iblis ya. gua. Baca Saya kan tahu nggak mau baca ya kitab dari iblis ya. Itu nanti dia bilang nggak mau baca termakan dia gitu. kitab Padahal dari nggak ada iblis, ngomong malu. termakan. Itu otaknya kan udah tahu itu. Itu lo di bawah ditulis itu lo 1 Yohanes 3 nomor 9. Itu lo di bawah ditulis itu lo dibantu. Silakan. Jadi saya udah tahu trik-trik penyesatan dari para mualaf juga. Masa Bible dibilang sesat? Kacau orang ini. Tahu. Dipakai menyesatkan, salah dimaknai. Iya, makanya kamu jelaskan, sudah baca, jelaskan. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Ayat ini sejalan dengan apa yang disampaikan Yesus di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Iya, bukan itu. Sekarang 1 Yohanes 3 nomor 9 dulu baca. Apa? Dengan kan dia datang sebagai manusia melalui Ayat yang lain dibaca, yang disuruh gak dibaca. Bunda Maria itu Kenapa 1 Yohanesnya gak dibaca? masih perawan, bro. Gitu. Aku seneng lihat Oten panas. Siapa yang Dia panas? baca yang lain. Aku tahu kebotolan Anda. Gaya. Ya, saya botol, makanya Anda menjelaskan. 1 Yohanes 3 nomor 9, silakan. Kamu pikir aku jauh lebih cerdas daripadamu, bro. Iya, kamu cerdas, silakan baca. Kenapa takut? Jadi, gaya kamu itu aku bisa patahkan. Ayo silakan patahkan, baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Siapa? Kalau misalkan ini kan kalau mualaf Islam itu. Kalau saya kan kagak, bro. Iya, silakan baca, silakan. Jadi Itu di bawah lo, suruh baca itu lo. Kalau Malu mau dia. ini Ya pasti sejalan malu lah dengan kitab ajaran dari Yesus iblis. Di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kenapa lari ke situ? Dibaca suruh 1 Yohanes nggak mau baca. Caranya seperti apa? Kan sebagai manusia, dia tentu sebagai manusia yang sejati dikandung oleh ibunya kan. Bukan itu, saya suruh baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Dan dia dikandung oleh seorang Sperma. perawan. Itu perawan juga. Gitu. Kenapa sih takut sekali ya? Padahal katanya nih Bible ini adalah firman Tuhan, harus dibaca dengan hikmat, harus ada Roh Kudus. Karena kami itu cerdas, bro, bukan seperti Kalau cerdas silahkan baca, silahkan. Berani tidak? kamu kira kamu bisa itu. Jangankan kamu malah bisa tahu kan narasinya itu. Iya, berani tidak baca? Ya saya udah baca itu. Ya silahkan baca, silahkan baca. Saya tahu di otakmu itu akan adalah Dia takut, firman teman-teman. itu. Padahal sini nggak ada Teman-teman, firman. itulah saya bilang. Kamu yang Kenapa tidak paham. Kristen ini tetap selalu minoritas? Sekarang OTW 5% ya. Karena dia Biblenya sendiri yang dianggap firman Tuhan, dia tidak berani bacakan loh. Padahal di ruang komal ini, komal edukasi ini, diberi kebebasan dia untuk menyampaikan, membaca, dan menjelaskan. Karena Diberi kebebasan loh, hostnya baik loh. Silahkan baca, kamu jelaskan sendiri. Kamu mau tafsir juga silahkan. ya keterbukaan itu sekarang sangat terbuka jadi. Silahkan baca bang, 1 Yohanes 3 nomor 9. Ajaran Yesus dengan penyampaiannya dari Teman-teman, saya bilang, kenapa itu narasi Matius 1:18 ada Roh Kudus, di sana ada Yesus, ada Bapa. Bisa dikatakan, ya saya tidak berani mengatakan Salome ya. Karena apa? Dalam iman Kristen ini ada 3 pribadi ya. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Mereka ini 3 pribadi ya. Satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat mereka udah bilang. Padahal kita tahu Bapaknya adalah roh, Yesus daging. Tapi mereka satu hakikat. Tapi gak apa-apa. Itu iman mereka. 3 pribadi ini satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Maria hamil dari Roh Kudus, Yesus ikut tidak? Ikut. Tidak bisa dipisahkan dia. Bapak ikut? Ya ikut. Menurut iman mereka. Karena begini, Roh Kudus lalu itu sebentar. Yesus sendiri. Lalu saya bilang, Bagaimana ternyata bisa dipisahkan?
Ternyata bagaimana? Sebentar dulu, sedikit lagi. Yohanes 20 ayat 22. Oke, sebentar dulu. Anda suruh baca, tadi nggak mau baca. Sekarang saya bicara, Anda potong. Nah, ketika mereka 3 pribadi, Salome lah ya, keroyokan. Ternyata bagaimana Maria dihamili? Ternyata menggunakan sperma. Ternyata bapak punya sperma. Saya bilang, itu katanya, oh kau menafsir. Saya tidak menafsir. Makanya kalau saya menafsir atau memframing, baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Islam tidak boleh menjelaskan, udah tidak boleh menafsir, framing, hujat kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, kitab Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Karena tidak punya kapasitas, maka tolong baca 1 Yohanes 3:9. Silakan. Kamu udah baca belum? Tidak ada di situ kata sperma, nggak ada. Baca dulu bang. Aduh, wah, saya udah mute nih 1 menit ini saya mute. Tidak ada kata sperma di situ. Iya baca dulu abangku, biar yang di bawah ini, mau percaya, yang di bawah ini bisa menilai apa saya si OTW 5% ini framing atau kalian yang framing. Silakan. Orang buka itu aplikasi Alkitab. Saya mute loh ya, silakan. Zaman sekarang. Yang penting bagi pendengar itu kita sebutkan nama suratnya, cukup itu. Mereka udah membuka itu. Oh gitu. Gak berani baca lu, saya mute lu 1 menit barusan. Ya pasti saya udah sering membaca itu. Oh enggak, ini teman. Oke. Jadi betul ya, Yesus ikut menghamili. Kalau Anda sudah baca betul, kalau Yesus ikut menghamili, betul? Kok menghamili sih? Saya tentang menghamili, saya udah jelaskan kepadamu tadi. Apa? Apa kosakata yang tepat dipakai kata dalam menghamili? Kosakata itu dalam membuat kalimat seperti apa? Oke, saya ulang ya. Misalnya bapakmu menghamili ibumu, itu yang tepat, bukan kamu menghamili ibumu. Iya, karena bapak saya bukan Roh Kudus. Kau ini ada aja. Makna menghamili. Jadi bukan apple to apple ya, tidak ada relevansinya. Oke, saya ulang pengamat. Kata kosakata menghamili yang tepatnya itu. Diulang-ulang terus. Bapakmu menghamili ibumu, bukan kamu menghamili ibumu, bukan. Oke, saya ulang ya. Karena saya bukan Yesus, bapak saya bukan Roh Kudus, ya, jadi tidak relevan. Oke. Di dalam iman Kristen ada 3 pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka adalah 3 pribadi, 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. 3 pribadi, 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut ya. Itulah iman Kristen. Apakah saya sebagai Muslim mau masuk ke iman? Tidak. Saya ini iman Anda ya iman Anda. Saya ya kan tidak masuk ke dalam iman. Siapa yang ngajari Anda seperti itu? Gantian lah bang. Nah ya, ketika Anda langsung iman Kristen seperti sok tahu aja lu. Loh saya bagaimana saya ini seorang guru tidak tahu? Sabar dulu lah. Nah ketika lu yang sok tahu. Oke, ketika Roh Kudus pandangan yang seperti itu. Sabar dulu bang. Saya tidak bisa menuduh si A seperti ini, menyampaikan tuh seluruh Islam seperti itu, nggak bisa. Sabar dulu bang. Ya Anda kalau tidak setuju dengan iman Kristen yang lain itu urusan kalian lah, derita Anda kan ya. Tetapi saya bilang kenapa derita? Kenapa tantrum begini? Orang yang paham yang baik itu justru udah enjoy bro, udah nggak. Iya oke. Saya tidak bicara enjoy. Nah ketika Roh Kudus menghamili Maria, nah Bapa ikut menghamili karena mereka 3 pribadi 1 hakikat dan tidak bisa dipisahkan. Nah Yesus ikut menghamili tidak bisa dipisahkan. Nah ada pertanyaan yang bagus. Nah Yesus kan yang dikandung. Kan Bapa yang menghamili Roh Kudus, Yesus dikandung. Tetapi mereka lupa bahwa di dalam iman Kristen juga bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Gampang kok. Gampang. Artinya apa? Yesus terlibat juga di situ menghamili Maria karena mereka 3 pribadi 1 hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Gampang itu. Karena begini. Karena satu, kan Yesus itu datang dari sorga. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Bapa. Untuk menghamili Maria lah, Matius 1:18 baca. Tujuannya apa? Agar manusia yang berdosa itu selamat. Nah, iya itu nanti gampang.
Ya, gampang dulu, gampang itu nanti. Yang jadi masalah, siapa yang menghamili Maria? Seperti itu modelnya. Yang menghamili Maria siapa? Menghamili. Saya udah bilang tadi, kosakata menghamili itu tidak tepat. Misalkan kamu disebut menghamili. Coba Anda baca. Oh, coba ketik hamil menurut kamus besar bahasa Indonesia apa? Hamil ini mengandung. Sama. Kok ini? Kenapa dibuat? Iya memang mengandung. Nah, kalau mengandung kenapa kok repot lagi? Aku bilang tidak tepat. Tidak tepat kalau disebut kamu menghamili ibumu. Karena ada oknum yang terlibat di sana. Kamu menghamili ibumu yang tepat. Dengar dulu. Di sana pengamat sabar dulu. Di sana kalimatnya diksinya mengandung. Mengandung itu adalah hamil. Menghamili gampang sama di awal diberi awalan meng. Kan ku jelaskan mengenai kitab suci. Kitab suci itu kan bukan hanya satu ayat saja, bro. Banyak ayatnya. Misal penjelasan Yesus tentang dirinya seperti apa, penjelasan malaikat seperti apa, penjelasannya para rasul seperti apa, penjelasan nabi seperti apa gitu, bro. Bagus. Tidak Anda berfokus ke satu aja. Bagus. Semuanya harus digabungkan. Sepakat. Misalkan nih, ajaran Yesus apa kata Yesus tadi? Kuajarkan kepada kamu. Dia bilang kan dia turun dari sorga. Jangan lari ke sorga dulu. Ini tentang dulu. Ini hamil nih. Iya caranya. Kan dia datang sebagai manusia di muka bumi. Untuk apa? Untuk melakukan. Hamil dulu, Bang. Untuk melakukan kehendak Bapa. Oke, sebentar dulu, Bang. Manusia dari dosa-dosanya. Saya sudah sepakat yang tadi itu bahwa yang percaya kepada mulai Yesus tantrum akan dia. diselamatkan. Oke, gantian. Diselamatkan oleh Yesus nanti. Oke, sabar gantian kok lari kemana-mana. Jadi ketika kita 38 sampai 40. Jadi gini. Kalau mau baca. Jadi ketika kita berbicara, Anda sepakat, saya sepakat. Kalau memahami ayat, harus dengan ayat lain, ada penjelasannya. Nah, ketika Yesus menghamili Maria, Roh Kudus menghamili Maria, dan Bapak ikut ngeroyok Maria, ini kan terkorelasi dengan Tritunggal tadi. Nah, kan itu terkorelasi. Kedua, sabar dulu, kenapa nggak bisa gantian? Nah, tadi kan Anda bisa bantah. Nah, kemudian mereka sudah ditulis dengan baik. Nah, ketika mereka mengeroyok, nah kita cari data lain pendukung. Itu udah ditulis dengan baik. Nah, ketika ada ayat lain mengatakan ternyata bapaknya itu punya sperma. Muter-muter pakai bahasa lain. Ternyata bapak itu punya sperma. So pinter aja lu. Jadi Maria itu bisa hamil karena ada sperma. Karena bapak punya sperma. Tuhannya punya sperma. Di 1 Yohanes 3 nomor 9. Kalau Bapak punya sperma, Yesus punya sperma, Roh Kudus juga punya sperma. Mereka tiga pribadi, satu hakikat. Ingat, hakikat itu sama, ekuivalen. Nah, di sana ketika Bapak punya sperma, Roh Kudus punya sperma, Yesus pasti punya sperma. Jadi menghamili Maria itu disemprot semua sperma Yesus disemprot. Sperma Yesus masuk, sperma Roh Kudus masuk, sperma Bapak juga masuk. Kamu itu mualaf. Dioplos itu. Bahasanya mungkin bahasa sekarang dioplos lah ya. Dioplos. Baca makanya, kenapa Anda tidak berani baca? Kenapa kalian tidak berani baca 1 Yohanes 3 nomor 9? Kenapa takut membaca itu? Silakan. Ini ya temanya ini ya, jangan lari dari tema ya. Maria dihamili oleh 3 Tuhan atau diperkosa oleh 3 Tuhan ya. Kalimatnya tidak tepat itu kan. Makanya kalau ingin tepat atau tidak tepat, iya, pemakaian kalimat itu dihamili. Kalau pemakaian yang tepat, Bapak. Anda bilang sudah benar, tadi hamil itu mengandung, kok apa bedanya kalian bilang iya? Kalau Yesus dikandung oleh Roh Kudus, kan oleh ibunya, karena dia adalah dikandung Roh Kudus. Terus ibunya tidak mengandung, ada aja. Jadi bunda mengandung Roh Kudus. Jadi ulang ya, teman-teman yang di bawah. Datang sebagai manusia di muka bumi, itu yang tepat pola pikirnya. Ya, nggak apa-apa, saya hanya pakai data aja, itu kan asumsi Anda, nggak apa-apa. Kan cara Tuhan datang ke bumi seperti itulah caranya. Untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan lagi nggak ya, akan diselamatkan dan nanti nggak diulang lagi. Tidak. Jadi kalau Anda ulang, saya ulang lagi ya teman-teman. Dibangkitkan itu nanti.
Kalau Anda ulang, saya ulang lagi. Ajaran Yesus yang tertulis Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 sesuai. Kalau Anda ulang 10 kali, saya ulang juga 10 kali ya. Jadi Yesus ini ikut menghamili Maria, karena dia tidak bisa bantah ya dari tadi. Nah, 3 pribadi satu hakikat, mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika Roh Kudus menghamili Maria, Yesus ikut nggak? Ikut. Bapak ikut nggak? Ikut. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Ada Yesus di sana, kan anak ini Yesus. Nah, bagaimana caranya menghamili Maria? Ternyata di 1 Yohanes 3 nomor 9, saya bilang, di sana Bapa ini punya sperma. Jelas kok. Saya tidak menafsir. Ada sperma Elohim di sana. Di sana pakai Allah ya. Aduh, kurang ajar nih. Ada sperma Elohim, sperma Bapa di sana. Data valid. Nah, kalau Bapak ini adalah punya sperma, Roh Kudus juga punya sperma. Yesus pasti punya sperma karena mereka satu hakikat. Ekuivalen, dia sama. Punya sperma. Nah, ini tidak hanya sperma Bapak, sperma Yusuf dan sperma Roh Kudus. Ternyata menurut Paulus ya, bahwa Yusuf pun memberi kontribusi sperma kepada Maria. Jadi 4 yang mengeroyok Maria ini. Ada sperma Bapa, sperma Roh Kudus, ada sperma Yesus, ada sperma Yusuf. Ini menurut Paulus juga dibenarkan. Berarti anak hasil gotong royong dong kalau gitu ya. Itu sudah dijelaskan oleh, betul ya Bang Kos. Jadi di sana Paulus juga sudah mengiyakan. Selain itu ada juga sperma Yusuf. Main kroyok loh Bang. Ngeri loh kalian ini. Makanya di dalam Islam itu tidak ada cerita-cerita itu. Bunda Maria ini adalah orang yang suci, yang dikuduskan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Jangankan nikah atau kawin sama Yusuf, tidak ada. Disentuh laki-laki saja tidak. Luar biasa dia. Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat dengan izin Allah. Tidak banyak tahu tentang Isa. Tetapi kenapa di dalam Kristen Yesus ini adalah ikut menghamili Maria? Kenapa Roh Kudus ikut menghamili Maria? Bapaknya ikut menghamili. Selain itu, Yusuf pun menurut Paulus memberi kontribusi sperma kepada Maria. Main keroyokan loh. Saya tidak berani mengatakan Salome loh ya teman-teman. Bukan, itu bukan Salome, gotong royong. Ngeri loh kalian ini, Bible kalian tuh ngeri. Baru menggunakan Allah lagi di sana. Sperma Allah. Ini menghujat sebenarnya. Sperma Allah dia bilang. Sperma Tuhan. Sperma ilahi. Apa sih ada kata sperma di kitab? Makanya baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Kalian sudah baca padahal belum baca. Si pengamat ini kok suaranya jadi serak kayak gitu, kayak di daftar layar teman-teman, daftar layar ini digas ya. Kasihan dia udah serak kayak gitu. Roh Kudus juga parah dia suaranya. Bisa jelaskan kepada kalian. Oke, saya baca ya teman-teman, daripada tantrum ya. Nah, dia kelihatannya. Yes. Kita baca ya. Saya izin ya. Baca. Karena Daripada kita ini tantrum. Tunjukin aja sambil ditunjukin, Kang Baal. Kena tuh. Oke, enggak apa-apa kena ya. Aman. Dalam Yohanes 20 ayat 21 menunjukkan. Kasihan. Oke, kita baca ya. Ini teman-teman datanya teman-teman. Ya, ini data ya ini. Data ya. Jadi kita tidak boleh menafsir. Saya bilang Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing. Nah, ini data ya. Menafsir, tapi kamu menaksirkan di dalam otakmu. Tuh, kok di otak. Saya baca otak saya. Dibacain dulu, jangan baca dulu, Bang. Santai. Kita bacain teman-teman. Baca dulu. Ini datanya di screenshot boleh ya. Ini data ya. Ternyata ini Bapak nih punya sperma. Oh, dia bilang tidak percaya, di mana sperma. Nah, ini 1 Yohanes 3 nomor 9. Dia belum pernah baca. Nggak pernah baca. Pengertian benih. Saya baca ya, teman-teman. Sabar dulu. Ini kan edukasi yang di bawah nih. Yang di bawah ini buat data. Mau aja narasi yang sama dengan kamu kayak Biar pintar teman-teman yang di bawah, biar banyak yang mualaf dibacain. Biar nanti ya teman-teman biar tambah kuat imannya. Yang Islam semakin kuat imannya, yang Kristen semakin terguncang. Bukan kata saya ya. Semakin minoritas. Ini ya. Setiap orang, lihat ya. 1 Yohanes 3:9 screenshot ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, mobil, ya.
Setiap orang yang lahir dari Allah, dari Elohim ya, ini kayak Allah nih, aduh ngeri sekali nih, tidak berbuat dosa lagi. Makanya Yesus dikatakan anak Allah, anak Elohim, anak Tuhan. Nah di sini, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim, dari Bapa. Ganti Bapa aja ya. Tidak berbuat dosa karena memang dia dari Bapa. Nah, di sini di terjemahan lain ya. Jadi di sini benih ilahi, di sini benih Allah. Terjemahan lain, tidak seorang pun yang lahir dari Bapa berbuat dosa. Karena apa? Dia bilang karena berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim, dari Bapa. Dia bilang. Nah di sini kita garis bawahi ada benih Allah, benih Elohim. Aduh ngomong benih Allah lagi, benih ilahi. Apa tuh benih? Nah kalau kita cek teman-teman, apa original tag-nya nih? Benih ilahi, benih Allah nih. Apa benih ini? Gampang kok. 1 Yohanes 3:9, benih ini bahasa aslinya apa di sini? 1 Yohanes 3:9, sperma. Jadi satu-satunya Tuhan di antara banyak agama, hanya Tuhannya Kristen bahwa Tuhannya punya sperma. Ngeri gak kali? Ngeri. Bukan kata saya ya. Pemahaman yang punya kitab bukan seperti pemahamanmu. Kita tidak perlu ditafsir teman-teman. Jadi teman-teman, misalnya kamu ini kalau berikan gambaran sama dengan Anda mengajari teknik Berarti dia nggak percaya dengan isi Bibelnya ya Kang Baal ya. Padahal Bibelnya nggak dipercaya. Bibelnya nggak dipercaya, bloon. Bukan Emang nggak percaya, pengamat kami paham botol ini tentang benar-benar kami. botol. Kitabnya sendiri nggak dipercaya loh. Aduh, benar-benar kurang Justru ajar kami ya percaya Kristen dengan ini. kitab kami. Ya, ini Makanya buktinya. kami bisa mengajarkan kalian. Ini anak hasil cerot ini tertulis. Ah Gitu. gimana sih? Maka kalau kami kan karena paham banyak kami Itu menguasai anak hasil itu. cerot. Anak hasil cerot itu baca. Maka kami mempelajari Malu apa dia. kata malaikat, Malu dia, apa malu, kata malu. nabi, apa kata rasul, apa kata Yesus, kan gitu. Bukan berfokus pada satu, enggak. Oh berarti salah Bibel. Oke, ini. kita tanya kepada katanya Paulus ini rasul, oke? Kita tanya Paulus. Paulus, apakah di dalam Yesus ini memang ada sperma? Ada di dalam diri Yesus ini ada sperma manusia? Ya, waktu dikandung oleh Maria. Ya. Nah, ini Anda bilang harus tanya katanya. Oke, bagus itu. Makanya saya bilang mengkaji ini harus secara full ya, tidak comot-comot ayat. Kita tahu maksudnya apa. Tadi dikatakan bahwa Yesus ini menghamili Maria, Bapa juga menghamili, Roh Kudus menghamili, berbicara Tritunggal. Nah, pakai apa ternyata? Pakai sperma. Itu secara roh, kerohaniannya. Makanya Yesus ini 100% roh, 100% daging. 100% manusia. Nah, ketika berbicara 100% roh, yaitu memang dari sperma roh, sperma ilahi. Gampang kok. Kan gampang, nggak bisa jawab. Nah, menurut Paulus, Anda kan sudah tanya, menurut Paulus gimana? Menurut Paulus, bahwa dalam Yesus, ya, kemanusiaannya ada sperma Yusuf. Begitu. Jadi ketika teman-teman Kristen punya iman bahwa Yesus 100% ilahi, maksudnya secara persen ini ilahi. Ilahi ini kan roh. Tuhan ini roh. Yohanes 4 ayat 4 roh. Nah, ternyata ada sperma roh sama Bapa di sana. Cuman Islam tidak boleh menafsir ya teman-teman. Rohnya Tuhan ini bentuknya warnanya apa? Mungkinkah pelangi, hijau? Kalau mungkin si pengamat ini spermanya bening, putih kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau Tuhan kita nggak tahu. Ungu. Nah, Anda kita lanjut. Itu secara keilahian, bahwa dalam diri Yesus 100% ilahi karena di sana ada sperma ilahi. Kan tadi dijelaskan ya, ada benih ilahi dia bilang. Ada sperma ilahi. Sperma loh. Sperma ini bahasa Yunani loh. Di mana OTW 5% minoritas, bahwa Yusuf pun memberi kontribusi bahwa ada sperma.
pada Yesus. Nah, baca di Roma 1 ayat 3, silakan baca. Roma 1 nomor 3, silakan. Nggak mungkin dibaca, malu dia, jijik. Bibalnya dibaca jijik, dia malu. Saya tadi baca. Kalau saya itu baca kitab untuk mengedukasi, bro. Ya sama, Karena ini juga untuk itulah cara mengedukasi yang kan. baik. Ya ini juga kan Ketika untuk ku baca mengedukasi. kitab suci, Kenapa nggak mau mengedukasi. jawab, nggak mau Jadi baca? misalnya, cara Ini kan buat belajar edukasi juga, bro, kalian bisa bro, saya buat ajari edukasi cara ini. mempelajari kitab Kenapa suci, nggak bisa. mau baca? Kalian Gimana kan belum sih lu? tahu metodenya. Kan buat edukasi ini juga. Dari Gimana mana sih lu? baiknya dibaca? Ya udah baca. Aturannya seperti apa? Iya baca. Kalau Anda Kita langsung dengerin. baca anak kuliah, Oh takut Anda dia masih SD, baca itu kitab error dari otakmu, bro. iblis. Baca dong. Belajarnya bagaimana? Kenapa Harus malu? ketahui dulu. Malu? Bisa error otakmu. Iya emang error Kristen di mana-mana juga. Kamu yang bilang bisa error otakmu membaca kitab suci. Kitab Karena suci. otakmu nggak ada terpelajar kan, nggak ada yang ngajarin. Ya udah baca Hanya makanya. kamu baca sendiri kan. Mau baca Yang juga ya, Roma 1 ayat 3 katanya harus ikut pengajaran para nabi sama rasul katanya. Ini Paulus yang ngomong katanya. Coba Paulus di Roma 1 ayat 3 bicara apa situ, silakan. Tujuannya sebenarnya menyesatkan ya kan? Masa Paulus menyesatkan, itu Tuhan kalian juga lah. Iya, kalian. Gila ya. Jadi Masa dipakai Bible ayat sesat, Paulus sesat, gimana dengan kalian tujuan ini? Bukan yang benar tujuannya. Baca dong, baca. Diselewengkan kitab suci itu. Kristen baca. Itu masalahnya, diselewengkan. Malu ya? Sama seperti gaya para iblis. Kristen baca Kan dong. orang Kristen tahu gaya iblis menyesatkan memakai kitab Iya, suci kan? iya Tahu itu Yesus yang tergantung itu kan orang iblis. Kristen itu pintar. Iya, Tapi orang Kristen pintar menyesatkan. Begitu. Iya, pintar. Dipakai Makanya caranya, mereka itu kitab minoritas ya, suci yang Kembal, dipakai. minoritas terus ya. Karena Caranya. agamanya sesat. Jadi orang yang Sesat tidak agamanya. paham ya terjebak. Coba kita baca ya, ayatnya boleh saya baca ya. Mengamat baca, bukan Kembal. kata saya lo ya. Bisa Tampilkan, mengedukasi Kembal, tampilkan. cara Biar Oke, makin banyak oke yang ya. nolak, tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan dan Ada framing ya. langkah-langkahnya. Kita hanya membaca aja ya. Oke. Hal yang Kenapa Paulus mengatakan bahwa dalam diri Yesus ada sperma Yusuf? Yohanes misalnya, karena kitab Yohanes itu biasanya orang Yesus yang bicara langsung. Itu lebih tepat. Oke, kalau begitu kita tanya ke Paulus. Oke. Atau kita sebelum ke Paulus ya. Paulus tetap Oke, sebentar. Ya oke, kita kalau begitu kita tanya ke Lukas dulu ya. Lukas kan menceritakan nih Dia udah kejadian. bilang tadi, lebih tepatnya dari Yohanes dulu. Dia gak mau. Oke. Itu urusan kalian lah ya. Dari Anda. Oke, itu derita kalian lah ya. Itu posisi Coba gini. yang lebih tepat. Karena kita Coba kita tanya gini ya. yang dibicarakan. Nah, di sini coba kita apa pendapat Yesus Ini. tentang dirinya, kan gitu yang tepatnya langsung. coba Anda baca di Lukas 2 nomor 7. Hasil penyelidikan Lukas nih. Penyelidikan dari saksi-saksi nih. Sudah menyebut Nah, Lukas 2 nomor 7. Lukas itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lukas 2 nomor 7. Saya baca ya. Saya baca ya. Dan iya, lihat. Di situ Lukas itu, Lukas Dan 2 itu disebut kenapa juga dia tantrum? Suruh baca nggak mau. Ketika orang baca dia tantrum. Oke, saya baca ya. Aku itu mana mungkin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria mau melahirkan. Logikanya dia cari siapa? Cari dukun beranak, rumah sakit. Kalau tidak ada rumah sakit, ya cari dukun beranak. Lalu dia cari penginapan, check in. Iya, Coba kita pahami loh. Iya, cari penginapan mau apa coba? Wah, kurang ajar ini mau check in nih mereka. Kayaknya. Emang kurang ajar ya. Kok mau check in dia ya? Makanya Ini cari penginapan loh, Bang. Wah, mau jinah itu. Kok check Karena in kalau ya? itu coba Oke. baca seterus. Seharusnya kan cari dukun beranak, itu kan. Tidaknya sampai Atau kalau di Sunda itu paraji, kalau paraji kalau di Sunda ya. Bersalin ya. Rumah bersalin ya. Rumah bersalin kalau zaman sekarang rumah sakit, rumah bersalin kalau sekarang. Ini mau check in. Nah, ini kok cari penginapan? Mau apa? Wah, ke Oyo itu mau check in. Wah, kurang ajar emang.
Ini kan ceritanya mau melahirkan, kok cari penginapan? Di penginapan kan banyak orang di sana karena penuh, dia bilang. Ya pasti penuh lah, banyak orang, masa melahirkan di depan banyak orang? Iya, itu malah. Nah, ini satu ya. Waduh, kurang ajar emang. ini data ya, bukan kita tidak menafsir ya. Cuman logika kita berjalan. Kenapa cari penginapan ini? Dia bilang penuh, penginapan penuh. Loh, ya salah sendiri. Kalau mau melahirkan cari yang sepi. Di rumah sakit kan sepi, di kamar itu. Lo dicari penginapan, kau check in nggak? Itu kan mau mencatatkan diri, ada sensus di situ. Jadi orang banyak mau melahirkan, baca. Penginapan, ya. Kalau Baca, iya mau melahirkan. Sulit waktu Bukan mau sensus, belum lahir ini. Bersukacita itu dia bersukacita. Belum lahir ini. Ini ia mau melahirkan. Iya. Ada aja. Oke, kita lanjut ya. Nanti dia melahirkan. Jadi ceritanya di sini. Malaikat menyebut hari ini telah Oke. selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kesaksian Oke, malaikat. jadi di sini Yesus belum lahir. Jadi kalau tentang Yesus itu ada kesaksian malaikat. Oh, berarti Hotel asal Oyo di bawah Hotel Oyo. itu di Ada sini para berarti rasul. ya. Asal usul Itu, Oyo bro. tuh di sini berarti Kang Baal ya. Oh iya, asal usul Oyo tuh di sini. Ya bisa jadi. Oke, apakah di sini ketika Yusuf dengan Maria apakah memberikan kontribusi sperma kan? Kan kita tidak diceritakan di sini. Ketika Yusuf membuka celana, Maria membuka celana kan tidak diceritakan, itu kan privasi kan? Tidak mungkin lah ya. Tetapi menurut Paulus di Roma 1 nomor 3, ini menurut Paulus ya. Nah, baca di Roma 1 ayat 3. Di sini apa? Tentang anaknya, tentang Yesus ini. Jelas Paulus. Yang menurut daging. Nah, dagingannya nih. Kalau tadi rohnya kan sudah sperma Bapa kan. Nah, dagingnya nih. Diperanakan dari keturunan Daud. Oh, Daud. Keturunan Daud ini. Berarti dari Yusuf. Kalau Anda di sini ada penjelasan. Nanti kalau ada penjelasannya Roma 1:3 ini merujuk kepada Matius 1 ayat 1. Sperma Daud itu sperma. Ya. Oke, Bunda Maria langsung tangkap. Nah, ternyata teman-teman, di sini ada dia tidak murni anaknya. Kan gitu. Sabar dulu Bang. Ya, itu boleh nanti Anda setelah selesai. Setelah selesai Anda lanjut ya, nggak apa-apa ya. Kan gitu. Oke, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nanti Anda Bang pengamat sabar dulu dong, ini lagi dibacain nih asal usul Oyo tuh ternyata di sini. Saya kan mengajar batuk kalian. lah, orang terbatuk tuh sejak sesat. tadi. Kan gitu. Asal usul Oyo ini aduh Masa nggak ternyata mau di sih Yesus ya. diluruskan sih? Iya, ini lagi di. Oke, sebentar ya. Ya masa kalian Saya baca ya, harus hikmat ya pengamat ya. Ajarin gimana sih? Bertobatlah. Oke. Udah nanti judulnya saya ganti asal usul Oyo ternyata Yesus. Udah. Jadi kalau orang Oke, saya baca ya. yang punya kitabnya, mereka yang menguasainya. Itu. Oke, kita lanjut ya, pengamat. Misalnya Kita Islam tidak boleh menafsir ya. Kamu menguasai bukuku, bukan kamu yang Makanya saya tidak menafsir ini ya. Tidak menjelaskan. Oke, saya tidak menafsir karena ini kitab kalian. Di sini tentang anaknya, tentu Yesus ya, yang menurut daging, kedagingannya diperanakan dari keturunan Daud. Nah, di sini kalau kita klik H ini ya, ada H, klik ini adalah menuju ke Matius 1. Matius 1 ini berbunyi inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matius 16 bahwa Matius 6 Daud memperanakan Salomo dari Betseba. Matius 16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Jadi Karena siapa dia di sini menurut silsilah tadi? Dia sesuai dengan sabar kitab dulu. perbuatan. Sabar. Jadi dulu. menurut- ini sabar dulu Bang pengamat Karena sabar perbuatan- dulu. Ini masalah check in belum beres nih, masalah check in nih. Lagi dibahas. Jadi itu dari Yusuf dia bilang. Nah, menurut Roma 1:3 saya baca ya. Ini ya. Tentang anaknya menurut daging. Nah, di sini dalam terjemahan lama menurut daging. Dari benih apa dia bilang? Keturunan Daud. Di sini bilang benih Daud. Di sini bilang apa itu benih atau keturunan? Ada di terjemahan baru menurut daging keturunan. Jadi kalau berterjemahan baru ini adalah keturunan ya, keturunan Daud. Terjemahan lama adalah benih Daud. Tidak masalah, Islam tidak mau peduli mau keturunan kayak benih. Nah, di sini apa itu keturunan atau benih Daud? Original text-nya apa? Ternyata di sini apa?
Sperma. Ini Roma 1 ayat 3. Sperma juga. Betul berarti. Sperma siapa secara kedagingan? Ya dari Yusuf. Itu menurut Paulus. Bukan kata saya. Jadi teman-teman Kristen kalau ditanya sama Muslim, apa sih dasar iman kalian? Dasar iman ini berarti kitab suci ya. Meyakini bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi, spesies Tuhan. Nah, jawabannya gampang. Bahwa Yesus ini ada 100% sperma ilahi, yaitu Matius 1:18, dan ada 100% sperma Yusuf secara kedagingan di Roma 1 ayat 3 tadi itu. Yaitu jawabannya ke Matius 1:19. Jadi Matius 1:18 berbicara sperma ilahi, Matius 1:19 berbicara sperma Yusuf. Gampang kok. Berarti Kang Baal kalau ada sperma berarti ini Tuhannya Kristen ini hasil prot-prot berarti ya kalau ada sperma ya. Itu menurut Paulus loh ya. Iya, kalau nggak ada prot-prot nggak mungkin ada sperma Itu dong. menurut Paulus. Kamu interpretasi menurut Paulus. Bunda Rama masuk, Bunda Rama silakan Bunda Rama. Bunda Rama langsung nyaut tadi. Silakan Bunda Rama, bagus Bunda Rama. Lagi berisik di sini, lagi di jalan Bang, lagi di jalan. Bentar lagi sampai, bentar lagi. Lanjut dulu. Aku lagi di jalan, nih. Jadi tentang Yesus yang suka dibahas ya. Nih, Emang lagi di sih, jalan. ini kan nih. karena ada persinggungan Udah Bun, nanti di kena dalam Bun. Lagi Quran. di jalan, Kalaupun lanjut. Quran tidak banyak tahu tentang Isa. Kayaknya ini ada keirian dari umat Islam atas kitab sucinya orang Kristen yang begitu lengkap. Iya, itu dah coba saya bilang. Ada Saya bilang keiriannya. kalau di dalam Sedangkan Islam Quran itu kan nggak jelas. teratur ditulis. Jadi kalau di dalam Islam itu jelas bahwa Isa alaihissalam ini tidak ada sperma dalam dirinya, tidak ada sperma ilahi ya, tidak ada sperma Yusuf, tidak ada. Suci, ada penjelasan dari Yesus seperti apa. Jadi pemahaman itu harus pas. Iya Bang, kita iri sama Sehingga Tuhannya Kristen itu Bang. tidak, kalau orang yang tidak paham Iya, masih Bang. mengerti. Ini kontradiksi. Iya, kita iri dengan Tuhannya Kristen karena Tuhannya Kristen ini hasil prot-prot karena ada spermanya kan. Iri Tuhannya kita. orang Kristen Kok bisa ya datang Tuhan ke hasil muka prot-prot bumi ya? Aduh, secara nyata. ampun. Karena Tuhan orang Kristen itu Holor maha banget ya, besar, Tuhannya Kristen maha ini holor mampu, banget ya. Maha bisa. Jadi di alam roh Iya, itu Bang. yang maha besar itu bisa menunjukkan dirinya ke alam dunia. Ya udah, Bisa. ya Bang, ya Bang. Dengan Itu caranya yang menunjukkan sendiri. diri ke alam dunia Sesuai itu Tuhan kehendaknya. bukan Bang? Bang. Seperti itu. Ya, Dan yang tujuannya menunjukkan Yesus jadi manusia itu menunjukkan Tuhan bukan Bang? tujuannya datang apa? Iya, menyalahkan manusia. itu yang jadi manusia itu Tuhan yang bukan percaya Bang. kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Ini suara saya nggak Nanti kedengaran Yesus atau akan gimana membangkitkan. teman-teman? Kok dia nggak mau dengar ya? Gitu. Ya itu Udah yang jelas? jadi manusia itu Tuhan bukan Ini Bang. Muslim ini otaknya itu waktu orang menjelaskan dia masih Bang. prek bagaimana otaknya Iya, bisa itu menerima. yang jadi manusia itu Tuhan bukan Bang. Bagaimana Anda bisa selamat? Yang jadi manusia itu Harusnya Tuhan bukan kamu Bang. mendengarkan penjelasan tentang kitab suci yang ditulis dengan baik itu. Yang jadi Ada manusia itu kesaksian Tuhan para bukan Bang. malaikat, Yesus Yang jadi sendiri, manusia itu Tuhan bukan. para rasul gitu. Dia nggak mau denger ya. Ya, nggak mau dengar kok itu. Udah diajarin Emang hal yang Kristen benar. ini tolol semuanya kayaknya ya, nggak mau Otaknya denger ya. membantah melulu. Dasar kalau naik itu bawa dong Kami itu telinganya. menjelaskan kitab suci kami. Ya udah makanya jelasin ke sini, jelasin. Saya Ini kan kok udah jelaskan, kamu ngerocos terus. bukan lu udah yang nyerocos jelaskan dari padamu. tadi, gua mah diem dari tadi juga. Gimana Itu sih? tadi ngerocos dia itu. Saya udah jelaskan. Siapa? dengan baik. Ya Gimana siapa sih? yang nyerocos kan gua baru ngomong ini. Itu tadi barusan. Siapa namanya? Ya itu suara siapa itu? Ya baca lah, Harusnya baca kalian sendiri diam namanya semua. siapa? Ketika aku Iya baca menjelaskan namanya kitab siapa suci, ini? Ini baca dulu ini namanya siapa ini? fungsinya untuk menyelamatkan kalian. Dia nggak mau baca dia, Caranya pura-pura seperti nggak ini, apa, pura-pura nggak bisa gitu. baca dia. Agar kamu paham dengan Baca baik. dulu, malu ya bacanya ya namanya ya. Bandingkan ajaran para apa yang diucapkan Nabi, apa yang diucapkan misalnya Rasul, malaikat, dan Tuhan sendiri. Aduh, dasar minoritas Seperti itu kasihan cara minoritas ini. belajarnya. Tapi Ya gimana mau laku, bahas masalah gimana mau minoritas, laku minoritas agamanya itu. di sini, gimana mau Karena laku ajarannya di sini. kebenaran
Kalau Tidak Tuhannya ditentukan sendiri oleh minoritas ya hasil atau dari mayoritas. Kebenaran tidak ditentukan di situ, bro. Tidak. aduh, benar-benar Ya. parah. Anda harus paham Bibel ini itu. kitab suci bukan? Pahami. Bibel ini kitab suci Soal bukan? kebenaran bukan soal minoritas. Bibel ini kitab suci bukan? Atau mayoritas. Ingat. Bibel ini kitab ketika suci Nuh, bukan? Dia minoritas itu. Bibel ini kitab suci Karena bukan? mayoritas tidak percaya. Dia ngomong sendiri. Itu masalah. Ngomong sendiri, Bang. Ini kayaknya kesurupan Lucifer nih, ngomong sendiri dia ini, parah ini. Nggak mau dengar, apa lupa bawa telinga ya naik ke atas ya? Aku menjelaskan. Kalau mau diskusi itu, kalau mau diskusi itu telinganya bawa ke atas, jangan disimpan di dalam toilet. Dasar kayak Tuhan lu nggak punya telinga, parah lu. Bawa dong telinganya ke atas. Jangan ngikutin Tuhan lu yang nggak punya telinga. Kang sabar, hotel tinggal 5%. Emang bukan sekarang 3% kayak Tuhannya 3. Buka otak. Di mana lu menjelaskan dari tadi lu ngoceh nggak ada penjelasan gimana sih lu? Kalau mau diskusi bawa telinganya ke atas. Kalau mau diskusi itu jangan disimpan di dalam toilet. Gimana sih? Nyongor terus dari tadi. Emang minoritas lamanya Kristen ini nggak bakal maju-maju yang ada 3%. Minoritas bukan. Sekarang Kristen ini 3% sama kayak Tuhannya 3. Ya, Kristen ini. Itu bukan soal minoritas mayoritas. Nggak laku, agamanya nggak laku. Soalnya orang kenapa nggak laku? Orang Indonesia tidak mau menyembah Tuhan hasil prostitusi ya, nggak mau, nggak mau. Tetap kebenaran, bukan masalah. Orang Islam itu di Indonesia tidak mau menyembah Tuhan hasil prostitusi ya. Masa Tuhan hasil prot-prot punya sperma segala. Aduh, mau ngelahirin malah dibawa ke Oyo lagi. Aduh, dasar kurang ajar. Kalau mau ngelahirin itu bawa ke dukun beranak atau bawa ke rumah sakit bersalin. Ini ke Oyo dibawa, mau jinah atau mau apa ini? Emang kurang ajar nih kita mereka ini. Pantes ya nggak laku ya, cuma 3% di Indonesia. Aduh, ampun. Minoritas. Kalau semacam saya kan tidak bisa dikalahkan. Bukan nggak, ya iyalah nyerocos Karena terus saya nggak punya telinga karena lu nggak punya telinga, lu tuh nyongor doang di sini. Saya bisa meluruskan para mualaf. Gua bisa mualafkan seluruh Indonesia, bila perlu gerejanya gua mualafkan sekalian. Nggak bakal laku di Indonesia. Kepanasan nangis dia. Kepanasan katanya. Orang santai-santai aja. Kepanasan nangis. Ya, itu kan nggak mau. Tenang. Jadi saya bisa memaklumi para mualaf. Kadang-kadang kenapa saya dengan sebenarnya, tapi tetap gitu. Kadang saya jijik lihat pendeta. Kalau beol itu nggak pernah cebok, pendeta ini jijik gua lihat pendeta ini. Aduh, kalau beol nggak pernah cebok dia baunya bau tai itu pantatnya itu pendeta ini. Jijik gua lihat pendeta ini. Sama kayak ini nih si pengamat ini. Kamu suka ngintip pendeta gimana sih? Aduh. Yesus yang suka ngintip pendeta, Yesus. Yang beol gimana sih? Aduh, buset. Yesus yang suka ngintip yang beol. Kan kemarin ada yang murtad, katanya gua lagi beol lihat Yesus lagi naplok di tembok katanya. Kok Tuhan ngintip yang beol? Emang kurang ngajar ini Tuhan. Ada menyelamatkan, ngomongnya delay kan. Oh gitu. Dia sebagai manusia hanya 33 tahun. Nah, yang kemudian dia nyerocos terus, nggak mungkin bisa dengar dia nggak punya telinga, mukanya mulut semua mukanya, sama kayak Tuhannya, mukanya mulut semua tuh. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Gak mungkin bisa dengar dia, mukanya mulut semua kok, mulut semua mulut, penuh dengan mulut, mukanya kayak alien.